Tapi itu juga karena dia tidak pernah menyangka bahwa tempat dia dan gurunya berada akan ditemukan. Ahem, ini adalah suami King Qiu, namanya adalah Guyan. Mei Sue terbatuk kering dan menjawab sesuai dengan jawaban yang Leng King Qiu berikan padanya di benaknya. Leng King Qiu tampak sangat terkejut mendengar jawaban ini. Dia menatap Guyan dengan hati-hati dan mengangguk, oh apakah kamu kekasih King Qiu? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Itu kesalahpahaman saya. Saya adalah saudara perempuan King Qiu dan nama saya Leng Bingning. Setelah mendengar ini Guyan menjadi kurang percaya diri. Awalnya dia mengira bahwa orang di sebelah Mei Sue adalah Leng King Qiu. Tetapi ketika pihak lain mengatakannya dengan dingin, dia tiba-tiba mengerti. Leng Bingning, ternyata itu dia. Di buku aslinya, Leng King Qiu sebenarnya memiliki seorang kakak perempuan bernama Leng Bingning yang merupakan karakter yang akan muncul di tengah dan akhir cerita. Pihak lain dikirim ke Sekte Bingxin dari dunia seni bela diri kuno untuk berlatih ketika dia masih sangat muda. Jadi dia lolos dari pembantaian tengah malam tahun itu. Pada periode selanjutnya, Leng Bingning menjadi pemimpin Sekte Bingxin. Dia sangat kuat dan mengalahkan kelompok protagonis segera setelah dia muncul di tempat kejadian menjadi pembantu Leng King Qiu. Namun setelah dunia menemukan bahwa mereka berkolusi dengan penjahat, Leng King Qiu mereka dikepung dan dihancurkan oleh para pejuang dari dunia seni bela diri kuno. Pihak lain ditemukan berkolusi dengan Leng King Qiu dan dengan demikian dikepung dan dihancurkan yang juga merupakan perbuatan Leng King Qiu. Karena ketika Leng Bingning muncul, Leng King Qiu sudah menjadi lebih gelap dari sebelumnya karena kematian keluarganya dan saudara perempuannya. Meskipun dia tahu bahwa Leng Bingning adalah saudara perempuannya, Leng King Qiu, yang tidak memiliki dasar emosional dengannya, secara alami, hanya ingin memanfaatkannya. Untuk mengambil keuntungan dari Leng Bingning atau untuk mendapatkan semua kultivasinya. Leng King Qiu mengenalinya, dia sudah gila dan hanya memiliki balas dendam di benaknya. Setelah memanfaatkan Leng Bingning untuk semua yang dia inginkan, dia memilih untuk mengkhianati Leng Bingning dan menyerap semua keterampilannya. Biarkan pihak lain dimusnahkan oleh orang-orang yang adil. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Dia dikirim ke Sekte Bingxin oleh keluarganya untuk berlatih Bingxin Jue sejak dia masih kecil. Setelah tumbuh dewasa dan meraih kesuksesan dalam berkultivasi, dia mengetahui bahwa semua anggota keluarganya telah meninggal dan hanya saudara perempuannya, Leng King Qiu, yang masih hidup. Setelah menemukan Leng King Qiu, dia dikhianati oleh pihak lain dan seluruh kekuatannya diserap. Setelah Leng King Qiu menyerap kultivasi Leng Bingning, dia juga mempelajari Bingxin Jue dan mempraktikkannya hingga sempurna. Dia benar-benar menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak berhati. Dapat dikatakan bahwa Leng King Qiu pada saat itu telah menjadi tubuh yang didorong oleh gagasan balas dendam. Namun Guyan tidak menyangka bahwa Leng Bingning telah mengenali Leng King Qiu begitu awal. Sepertinya Leng Bingning dalam novel aslinya adalah karya tersembunyi Leng King Qiu. Atau apakah plotnya telah berubah tanpa bisa dikenali sekarang? Guyan merasa sedikit tidak percaya diri. Namun sebelum itu, dia tersenyum pada Leng Bingning yang diperankan oleh Leng King Qiu dan berkata, halo saya Guyan. Aku tidak menyangka King Qiu ternyata punya saudara perempuan. Tapi kalian berdua memberi saya perasaan yang sangat mirip, jadi saya salah paham. Aku benar-benar minta maaf. Tentu saja aku tidak punya saudara perempuan. Kenapa sikap pria ini tiba-tiba menjadi jauh lebih baik? Leng King Qiu merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia terkekeh di permukaan. Bagaimanapun, kita adalah saudara perempuan. Ngomong-ngomong, King Qiu dan aku sudah berteman dekat sejak kecil dan kami bahkan berbagi banyak hal. Kamu. Leng King Qiu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan perlahan bergerak menuju Guyan. Ketika keduanya berhadap-hadapan dari jarak dekat, Leng King Qiu terkekeh dan berkata, bagaimana pendapatmu tentangku? Jika kamu mau, aku bisa membuka kerudungku dan menunjukkan wajah asliku padamu. Bab 86 kakak, tolong hargai dirimu sendiri, biarkan aksi dimulai. Tepat ketika Leng King Qiu berpikir bahwa Guyan akan tersipu karena tindakannya. Guyan mundur beberapa langkah dan tersenyum sopan kakak, tolong hargai dirimu sendiri, aku hanya mencintai King Qiu. Karena aku tahu King Qiu tidak ada di sini, aku akan pergi duluan. Adik iparku pasti cemas menunggu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Leng King Qiu bereaksi, Guyan dengan cepat pergi. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ketika Mei Sue melihat Leng King Qiu berdiri kaku di sana, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tidak masalah. Dia lulus ujian yang saya berikan dengan sangat baik. Leng King Qiu pulih setelah kekakuan singkat dan berkata dengan ringan. Mei Sue terkejut, lalu kekaguman muncul di matanya. Jadi begitu, Tuan ingin menguji kesetiaan Guyan. Itulah mengapa dia menggunakan metode ini untuk menyingkirkan Guyan dan menguji kesetiaannya. Seperti yang diharapkan dari seorang master. Namun pada kenyataannya, Leng King Qiu sudah merasa sangat malu, tertekan, dan tidak rela di dalam hatinya. Sialan, meskipun orang yang saya perankan adalah karakter imajiner saya sendiri, mengapa saya merasa begitu kehilangan ketika mendengar Guyan menolak saya? Tidak, ini tidak akan berhasil bahkan jika Guyan setuju Tapi dia benar-benar menolak saya. Oh, itu tidak benar. Ini seperti aku memainkan orang lain untuk menipu diriku sendiri. Ini keterlaluan. Leng King Qiu sangat kesal. Sial, ini semua salah Guyan. Mengapa dia melihat mereka dan datang? Berbicara tentang melihat menembus. Mei Sue. Mendengar suara ramah ini, tubuh Mei Sue bergetar. Ya.
Mengapa kemampuanmu gagal? Dan kenapa kamu tidak menutupi dirimu? Tis. Mei Sui ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Sialan Gu Yanyu, kau sangat menyakitiku. Aku jelas-jelas menyelamatkan hidupmu di depan guruku sebelumnya. Kembali ke Leng Lingel. Gu Yan menutupi dadanya dengan linglung. Adegan barusan masih membekas di benaknya. Ada kebingungan besar di matanya. Aku tidak tahu mengapa meskipun dia langsung menolak Leng Bingning pada saat itu, dia merasa sangat sakit di hatinya. Tetapi jika dia setuju, dia pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Gu Yan menghela nafas ringan. Itu sama menyedihkannya seolah-olah aku memainkan peran A dan mengaku kepada orang yang kusukai dan berhasil. Tapi dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Tapi sudah sampai sejauh ini. Dia melirik orang yang sejak tadi menatapnya dengan tajam. Ada apa denganmu, bocah kecil? Leng Linger langsung berteriak tidak puas ketika mendengarnya. Siapa iblis kecil yang bau? Bajingan, Gu, dari mana saja kamu? Qionglan dan pria berkacamata diseret oleh sekelompok orang. Aku sangat bosan. Jadi, kamu bukan saudara iparku. Sudut mulut Gu Yan berkedut. Ternyata dia hanya menyebut dirinya saudara ipar di depan teman-temannya. Dia memikirkannya tetapi tetap tidak memberitahumu bahwa Leng Linger sebenarnya memiliki seorang kakak perempuan bernama Leng Bingning dan malah berkata pergi ke kamar mandi. Lama sekali kamu pergi ke kamar mandi. Leng Linger sangat skeptis tetapi dia tetap mengambil sepiring puff dengan gembira dan menyerahkannya kepada Gu Yan. Heredis adalah bagian terakhir seorang bajingan tak tahu terima kasih mencoba merebutnya dari saya tetapi saya membuatnya takut di tempat. Ketika dia mengatakan ini, Leng Linger tampak sedikit malu dia menatap Gu Yan yang sedikit terkejut dan berteriak panik. Hei bukan itu maksudku aku hanya berpikir bahwa kamu juga membeli beberapa puff terakhir kali. Aku ingat adikku juga suka makan ini, jadi aku ingin kamu mengemasnya dan membawanya kembali padanya. Orang dewasa di perjamuan ini tidak terlalu suka makan makanan seperti ini, jadi lebih baik kita bawa kembali daripada membuangnya. Gu Yan tersenyum lembut setelah mendengar ini. Tidak, aku hanya berpikir bahwa kamu, bocah kecil, sebenarnya orang yang cukup baik. Leng Linger mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Mengapa aku merasa seperti kau mengejekku? Tapi sudahlah, itu salahmu karena telah membantuku sebelumnya. Pada titik ini, Leng Linger sepertinya menyadari sesuatu dan matanya berbinar. Dia segera berdiri dan melihat ke arah panggung dengan mata berbinar. Ternyata itu Lan Zizen. Lan Zizen. Ketika Gu Yan mendengar nama itu, dia dengan cepat memeriksanya dalam benaknya dan memastikan bahwa pihak lain bukanlah salah satu protagonis atau karakter utama lainnya. Dia mengikuti tatapan Leng Linger. Berdiri di atas panggung adalah seorang pria tampan berjas yang memegang mikrofon. Dia mengangkat mikrofon dan berkata sambil tersenyum, halo semuanya, saya Lan Zizen. Begitu kata-kata ini diucapkan, sejumlah besar wanita di bawah bersorak. Leng Linger juga ada di antara mereka. Dia menarik tangan Gu Yan dan berkata kau bajingan Gu. Ayo mari kita pergi ke depan dan lihat. Yang terakhir langsung kehilangan minat ketika dia melihat bahwa pihak lain bukanlah salah satu protagonis maupun karakter penting dalam karya aslinya. Dalam novel aslinya, orang ini hanyalah karakter pendukung tingkat rendah yang ditampar wajahnya oleh protagonis untuk meningkatkan kesukaan sang heroin. Sejujurnya, dia tidak berperan dalam memajukan plot. Namun dia tidak bisa menolak Leng Linger yang terus menariknya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyapa Leng Xingan yang baru saja pulih dari hinaan Leng Linger. Paman Leng, aku akan pergi dengan Linger untuk melihat-lihat. Oh, tidak apa-apa, silakan saja, jangan khawatir tentangku. Leng Xingan mengangguk sebagai balasan. Cepat, dasar bajingan Gu. Oke. Gu Yan tidak punya pilihan selain diseret. Dan pada saat yang sama, di ruang perjamuan yang remang-remang, beberapa sosok bola-balik dengan cepat. Beberapa dari mereka adalah pelayan, beberapa adalah pengawal dan beberapa mengenakan gaun perjamuan. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan yaitu tidak seorang pun dapat menemukan mereka. Mereka semua bergegas keluar dari ruang perjamuan. Leng Qingqiu melirik ke arah Gu Yan dan Leng Linger lalu menghilang bersama Mei Sui. Aksi kolektif pertama dari organisasi malam dimulai. Bab 87 Rahasia Yan Qingqing, adik iparku bernyanyi dengan sangat baik. Setelah tiba di tempat menonton terbaik, Gu Yan duduk di kursi perjamuan menopang wajahnya dengan tangan kanannya sambil menyaksikan penyanyi populer Lan Zizeng bernyanyi di atas panggung. Menguap karena bosan, dia melirik Leng Linger yang sedang menyaksikan Lan Zizeng bernyanyi dengan mata berbinar dan tersenyum lembut. Ini adalah gadis normal seusianya yang suka mengejar bintang dan menonton serial TV, penuh energi dan tidak takut apapun. Mungkin jika seorang pria kekar berdiri di depan Leng Linger, dia mungkin berkata, enyahlah kau, bajingan. Benar-benar muda. Tidak, aku tidak setua itu. Gu Yan tersenyum dan meraih piring buah di atas meja, ingin mengambil beberapa camilan untuk dicoba dan mendengarkan tingkat musik di dunia ini. Alhasil, sepertinya aku menyentuh tangan yang sama yang terulur padaku. Kamu. Sebuah suara terkejut dan marah terdengar dan Gu Yan menoleh. Aku melihat seorang wanita duduk di sana dengan pipinya merah dan bengkak dengan bawahannya menempelkan kompres es padanya. Ini kamu lagi Nona Yan. Gu Yan menatap orang itu dan tersenyum lembut di dalam hatinya. Yan Qingqing yang pipinya masih bengkak dan sakit.
Menatap Guyan dengan marah. Akan baik-baik saja jika pihak lain telah mendorong pengawalnya dan duduk di atas. Dia sebenarnya sedang makan makanan ringannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang lebih penting adalah apa yang dia katakan seolah-olah akulah yang duduk di sini setelah dia. Jangan salah paham, saudara ipar saya datang untuk mendengarkan musik. Saya ditarik ke pinggir dan saya duduk secara alami ketika saya melihat kursi kosong. Faktanya, Guyan sudah melihat Yan Qingqing duduk di sini, jadi dia dengan sengaja membimbing Leng Linger dan menariknya ke area ini. Mendengus. Yan Qingqing hanya mendengus dingin. Aku tidak menyangka putra sulung keluarga Gu akan memukuli begitu banyak anggota keluarga demi seorang gadis. Bahkan banyak tetua yang dipukuli hingga jatuh ke tanah olehmu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah Yan Qingqing menunjuk pipi kirinya yang bengkak dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu benar-benar memukul wanita cantik sepertiku yang mencoba menghentikan perkelahian di wajah. Apakah kamu tahu bahwa orang tua dari kedua keluarga kita adalah teman baik? Jika kamu tidak ingin ayahku tahu bahwa kamu memukulku, minta maaflah padaku. Guyan menatap Yan Qingqing dengan tatapan, apa hubungannya denganku? Siapa yang melihatku memukulmu? Kamu sendiri yang mendekatiku. Guyan mengangkat tangannya dan berkata dengan tatapan buruk. Lihat, tangan saya ini bernama Xiao Yu. Hal yang paling tidak ingin dia dengar adalah kata-kata seperti, beri aku muka. Kamu. Yan Qingqing menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak wajar dan bersandar ke belakang. Kau bajingan hanya hantu yang akan mempercayainya. Guyan meletakkan tangannya berubah menjadi postur yang nyaman dan melirik Yan Qingqing. Percaya atau tidak itu terserah padamu siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk menjadi pembawa damai. Apa kau tidak tahu kalau aku sangat marah waktu itu lihat apakah suasananya bagus? Oh iya kau akan dipukul dan itu bukan salahku sama sekali. Guyan berkata dengan benar itu karena kamu bersikeras datang untuk menghentikanku sehingga ini terjadi. Dengan kata lain, semua kesalahan ada padamu. Berbicara tentang ini, Guyan memikirkan sesuatu. Dia berkata, kamu tahu, saya memukulmu saya salah. Yan Qingqing terpana di tempat. Dia menunjuk Guyan dengan ekspresi tidak wajar dan tergagap, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Sepertinya sama seperti yang dikatakan Guyan, teman orang lain dihina, jadi dia pergi untuk memberi pelajaran pada orang itu. Tetapi ketika orang lain marah, dia berlari ke arahnya seolah menyuruhnya datang dan memukulnya. Pengawal di belakang Yan Qingqing tidak tahan lagi dan berkata dengan suara berat. Tuan Guyu sudah bertindak terlalu jauh. Begitu dia selesai berbicara, Guyan melirik dengan dingin. Diam, giliranmu untuk menyela sekarang? Baik, para pengawal tiba-tiba terdiam. Yan Qingqing sudah terlalu banyak memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkataku sangat kesal sudahlah. Satu hal itu adalah kesalahanku tapi ada hal lain yang jelas-jelas salahmu. Yan Qingqing mengertakkan gigi dan menatap Guyan. Kamu harus meminta maaf padaku untuk itu. Haha apakah kamu di sini? Ekspresi Guyan tetap tidak berubah dan dia tersenyum dalam hatinya. Yan Qingqing putri sulung keluarga Yan yang sama terkenalnya dengan keluarga Gu. Aku bisa saja puas menjadi putri wanita kaya tetapi aku punya mimpi menjadi penyanyi. Mimpi saya adalah menjadi bintang penyanyi paling populer. Saya sangat narsis dan sangat percaya diri tentang kecantikan saya. Jadi itu juga berkembang ke arah industri hiburan dan tidak jarang penyanyi memasuki industri hiburan. Yang ingin dia lakukan adalah menjadi penyanyi dan aktris paling populer di industri hiburan. Dalam novel aslinya, orang ini juga merupakan salah satu selir Xiaolin dan dia jatuh cinta pada Xiaolin karena berbagai alasan. Dan dia sebenarnya memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain yaitu dia adalah seorang Ini adalah rahasia yang tidak pernah ditemukan oleh Xiaolin dalam novel aslinya. Karena Xiaolin adalah seorang idiot yang bersemangat dia selalu berpikir bahwa Yan Qingqing jatuh cinta pada kebajikan salehnya. Faktanya, itu sama sekali tidak terjadi. Itu karena Yan Qingqing tertarik oleh aura kuat dan mendominasi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh pihak lain. Sayang sekali Xiaolin tidak memahami pihak lain. Dia selalu berbicara dengan suara lembut ketika dia bersama Yan Qingqing. Ini membuat Yan Qingqing sering memberikan tatapan dingin pada Xiaolin di buku aslinya. Dengan tujuan memprovokasi kemarahan pihak lain agar lebih tegas terhadap dirinya sendiri. Sayangnya, sampai akhir ketika Yan Qingqing dan selir lainnya diharam dibunuh oleh Leng Qingqiu. Xiaolin tidak pernah berbicara dengan keras kepada para selir diharam. Singkatnya, ketika Guyan melihat Yan Qingqing untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengenalinya. Orang lain itu tampak persis seperti orang yang dilihatnya saat lari pagi belum lama ini. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Yan Qingqing juga tinggal di Villa Gua Tianhu di novel aslinya. Orang ini persis seperti Yan Qingqing di novel aslinya. Memikirkan hal ini, Guyan mengangkat sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Betul sekali kamu meneleponku. Gadis jelek-jelek. Suara Yan Qingqing menjadi semakin rendah seolah-olah dia tidak ingin mengucapkan dua kata itu. Segera setelah itu sebelum Yan Qingqing dapat mendengar permintaan maaf Guyan. Tiba-tiba dia mendengar suara yang menarik. Oh, segera setelah itu Yan Qingqing merasa seseorang mencubit dagunya dengan keras dan memutarnya ke satu sisi. Dia melihat ke atas. Guyan mencubit dagunya dengan keras dan menatap wajahnya dengan tatapan agresif. Tuan Gu, mohon lepaskan wanita muda itu. Pengawal di belakangnya merasa ngeri dan mencoba menghentikannya. Namun, Yan Qingqing berteriak tunggu, bukan giliranmu untuk berbicara di sini.
Kata-kata ini segera membuat para pengawal membeku di tempat mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan putra sulung keluarga Gu menindas nona muda mereka sendiri. Yan Qingqing menatap Guyan, jantungnya berdegup kencang. Napasnya menjadi sedikit lebih berat dan dia merasa seolah suhu tubuhnya naik. Apa yang ingin kamu lakukan? Ada nada yang tidak wajar dalam suara Yan Qingqing. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berpura-pura tenang di permukaan. Tetapi ekspresi tidak wajar secara bertahap muncul di wajahnya. Tatapan yang sangat agresif dan dari perspektif ini Guyan terlihat sangat tampan. Tangan yang bagus juga. Dadanya naik dan turun. Kemudian Guyan melepaskan tangannya, menatap Yan Qingqing dengan penuh arti, dan berkata dengan senyum jahat, perhatikan baik-baik. Kamu memang sangat cantik. Oke, aku menarik kembali apa yang kukatakan tentangmu yang menjadi gadis jelek. Yan Qingqing menggigit bibirnya ketika mendengar itu. Dia memelototi Guyan, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia menoleh dan mendengus, aku senang mengetahuinya. Guyan pura-pura tidak memperhatikan kelainan Yan Qingqing, menatap Lan Zizen di atas panggung, dan terkekeh, mari kita dengarkan bagaimana orang bernyanyi. Saya ingat kamu juga seorang penyanyi populer. Yan Qingqing melirik Lan Zizen ketika dia mendengar ini lalu melengkungkan bibirnya dengan tidak tertarik. Orang ini hanyalah bintang lalu lintas yang dikemas. Tolong jangan sebut idola seperti ini penyanyi. Mereka semua diproduksi massal di jalur perakitan acara varietas idola. Hanya saja Lan Zizen memiliki beberapa koneksi di belakangnya sehingga dia bisa menonjol dan tetap populer sampai sekarang. Pada titik ini, Yan Qingqing sakit kepala. Dia berkata alasan utamanya adalah karena orang ini terus mengganggu saya sejak kami bekerja sama dalam sebuah film kampus. Dan setiap kali paparazi mengambil foto kami dan mempostingnya secara online. Mereka sering memberi kami judul ambigu yang mengatakan hal-hal seperti kami adalah pasangan yang sempurna di layar. Saya benar-benar muak dengan itu. Ketika Guyan mendengar ini, dia berpikir sendiri bahwa itu persis sama seperti di buku aslinya. Leng Linger sedang menonton pertunjukan, tetapi saat dia mendengarkan, kegembiraan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Karena, kenapa terdengar sangat buruk? Leng Linger sedikit bingung karena Lan Zi jelas merupakan idol favoritnya. Dia juga seorang penyanyi yang bagus dan saya telah membeli banyak albumnya. Tapi ketika aku mendengarnya langsung hari ini mengapa begitu tak tertahankan? Tidak sebagus nyanyian saudara iparku. Leng Linger bergumam tanpa sadar mencari Guyan hanya untuk melihatnya dengan gembira dia pikir sedang mengobrol dengan seorang wanita cantik. Tiba-tiba dia mengutuk dalam hatinya. Curang ini curang. Sialan kau brengsek. Di atas panggung, meskipun Lan Zizen sedang bernyanyi, matanya sebenarnya melihat Yan Qingqing di antara penonton. Saat Anda melihat orang kasar itu duduk di sebelah orang yang Anda sukai dan menyentuhnya. Lan Zizen sebenarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin bersumpah. Tapi Guyan adalah putra sulung keluarga Gu dan dia juga orang yang menakutkan dan kejam. Tidak peduli seberapa bodohnya aku tidak akan pernah membuat masalah baginya di depan umum. Namun, ada cara lain. Dia melirik gadis berambut kuning lain di antara penonton. Pihak lain sepertinya penggemarnya dan datang bersama elemen kekerasan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Lan Zi, dia bernyanyi lebih keras. Lagu sudah selesai. Tepat ketika semua orang mengira Lan Zizen akan terus bernyanyi. Saya mendengar pihak lain berbisik. Saya yakin semua orang merasa sedikit bosan hanya mendengarkan saya bernyanyi. Jadi ada acara kecil yang akan datang dan saya ingin mengundang secara acak seorang anggota audiens yang beruntung untuk naik ke panggung dan bernyanyi bersama saya. Begitu kata-kata ini keluar. Para wanita kaya yang menyukai anak anjing kecil seperti Lan Zizen semua bersorak. Saya Mime Zenzen memanggil ibunya untuk datang. Zenzen. Zenzen ibu sayang kamu. Merasakan semangat orang-orang di bawah panggung, Lan Zizen merasa sangat bangga. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menatap Leng Linger di antara penonton. Wanita cantikku, bersediakah kamu tampil di atas panggung bersamaku? Benar sekali, menilai dari fakta bahwa Leng Linger dilindungi oleh Guyan, wanita ini pasti orang yang disukai Guyan. Dan orang lainnya adalah penggemar saya haha, ketika Anda melihat orang favorit Anda bernyanyi dengan saya, Anda pasti akan cemburu, kan? Tetapi Anda tidak dapat mengatakan apapun, lagi pula bintang yang disukai gadis yang Anda sukai adalah saya. Namun, Leng Linger melambaikan tangannya tidak. Mulut Lan Zizen berkedut dan dia menatap orang lain dengan sedikit malu dan terkejut. Bukankah kamu penggemar saya? Meskipun wanita kaya lainnya ingin mengkritik Leng Linger karena menolak anak haram kecil mereka. Mereka berpikir bahwa ada pria berbahaya bernama Gu Yan di belakangnya. Jadi mereka semua diam. Kemudian Leng Linger berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Karena aku tidak pandai bernyanyi. Apa itu? Tidak apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak bisa bernyanyi dengan baik. Yang utama adalah interaksi. Lan Zizen menghela napas lega dan tersenyum. No, lupakan saja seperti ini. Leng Linger masih menggelengkan kepalanya. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat berlari ke arah Guyan dan menariknya berdiri saat dia tampak bingung. Dan berteriak kakak iparku bernyanyi dengan indah. Biarkan dia bernyanyi. Guyan yang masih berpikir tentang bagaimana menaklukkan Yan Qingqing selanjutnya tiba-tiba speechless. Setan kecil kau. Dia menatap Leng Linger dengan ramah dan yang terakhir tertawa padanya seolah rencananya telah berhasil. Anda disuruh berbicara dengan gadis-gadis. Yan Qingqing menatap Guyan dengan terkejut. Kamu juga bisa bernyanyi, sedikit. Guyan mengangkat bahu. Ayolah, saudara ipar. Leng Linger sudah menarik Guyan ke atas panggung. Bab 88 ini adalah lagu untuk kekasihku.
Saat ini, di dalam Presidential Suite Hotel Perjamuan, Yan Huang, penguasa Istana Yama, mendengarkan laporan dari anak buahnya. Master Istana, aku tidak tahu konsensus dan kesepakatan apa yang telah dicapai Tuan Muda Long Zaitian dengan Tuan Muda Keluarga Gu. Prajurit iblis itu, Tian Fang, telah dibawa pergi oleh ahli keluarga Gu. Para pembunuh di Istana Yama melaporkan ini kepada Yan Huangbao dengan hormat. Meskipun sebagian besar pembunuh mereka hanya memiliki kultivasi bawahan, mereka memiliki cara yang sangat kuat untuk menyembunyikan aura mereka sendiri. Mereka sangat yakin bahwa bahkan ahli di sebelah Guyan pun tidak dapat menemukan mereka. Yan Huang menjawab dengan suara serak. Dia merasakan keraguan yang tak berkesudahan. Faktanya, dia sudah lama menemukan bahwa putra angkatnya, Long Zaitian, berkolusi dengan Tian Fang. Tetapi dia masih melakukannya karena mempertimbangkan persahabatan lama mereka. Oleh karena itu, dia belum mengambil tindakan apapun untuk membunuh kerabatnya sendiri demi keadilan. Dia hanya menunggu untuk melihat apakah pihak lain dapat bangun dan berbalik pada waktunya. Perjamuan hari ini sebenarnya adalah kesempatan terakhir Long Zaitian. Jika pada saat dia naik panggung untuk mengumumkan penggantinya, Long Zaitian masih terobsesi untuk berkolusi dengan sekte jahat, maka dia akan mendeklarasikan putra angkatnya yang lain sebagai pewaris. Dan setelah perjamuan dia akan membunuh putranya sendiri dan menyerahkan tubuh wadah kata ke Departemen Prajurit. Tapi sekarang dengan intervensi Guyan, dia tidak tahu bagaimana menilai untuk sesaat. Menurut laporan dari bawahannya, tampaknya Guyan menggunakan Tian Fang untuk mengancam Long Zaitian. Sehingga pihak lain akan menjadi penguasa Balai Yama dan kemudian bekerja sama dengannya Guyan. Namun menurut bawahannya kultivasi Tian Fang telah dihancurkan oleh ahli bela diri itu. Tanpa kultivasi ini Tian Fang tidak dapat menggunakan manual rahasia seni bela diri, jadi bagaimana dia bisa membantu mereka? Untuk sesaat Yan Huang tidak dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan Guyan. Putra Gu Tianming ini putra sulung keluarga Gu tampaknya tidak sesederhana yang dikatakan rumor. Mengapa? Yan Huang menghela napas ringan, segalanya telah sampai pada titik ini. Mengapa dia harus berpikir begitu banyak? Dia terluka parah dan mungkin akan segera mati. Yang dia inginkan sekarang adalah memilih seseorang secepat mungkin yang bisa menjabat sebagai penguasa Aula Yama. Long Zaitian adalah putra angkatnya yang paling menjanjikan. Dia memiliki bakat dan kemampuan kultivasi yang baik. Tetapi temperamennya terlalu tidak sabar. Jika dia berkonsentrasi untuk berlatih, dia pasti akan mencapai tingkat yang sama dengan dia di masa depan. Anak angkat lainnya semua memiliki kepribadian yang baik, tetapi bakat mereka pada akhirnya terlalu buruk. Memikirkan hal ini, dia mulai batuk lagi karena penyakit tersembunyinya. Yan Huang memegang erat pegangan kursi dengan ekspresi konflik di matanya. Dia tidak jelas dan tidak mengerti apa yang akan Guyan lakukan. Tetapi ada satu hal yang dia tahu, yaitu dia percaya pada keluarga Gu. Pada saat itu, keluarga Gu dan keluarga Bai adalah dua keluarga pejuang yang tidak berpartisipasi dalam perselisihan itu. Dia percaya bahwa putra Gu Tianming tidak akan melakukan apapun untuk membahayakan dunia. Sebaliknya, mungkin itu hal yang baik bagi Guyan untuk menahan Long Zaitian. Itu saja. Yan Huang sudah mengetahuinya, dia sudah hidup cukup lama dan telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Mari kita serahkan masa depan ini kepada anak. Dia menutup matanya dan memikirkan semua hal yang berkaitan dengan penyerahan Istana Yama kepada Long Zaitian. Apa yang tidak dia sadari adalah, di sudut gelap ruangan, sesosok figur saling menatap. Penguasa Istana Hades telah ditemukan. Ada total 6 ikan kecil di sekitarnya, 5 di antaranya berada pada tahap awal kultivasi Xiantian. Dan 1 berada di puncak kultivasi Xiantian. Kekuatan penguasa Istana Hades dapat diabaikan. Bahkan jika dia meledak, dia hanya berada di puncak tahap awal Grandmaster. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Dia berkomunikasi dengan anggota lain di benaknya. Hanya sebatas hembusan napas. Suara Mei Sue terdengar. Fang, jangan bertindak impulsif, tunggu instruksi dari guru. Setelah mendengar ini, pria bernama Fang menahan keinginan untuk membunuh semua yang ada di depan mata dan menjawab. Oke. Mei Sue ada di sini. Dia menatap Leng Qingqiu. Master Fang setelah menemukan targetnya. Leng Qingqiu mengangguk sedikit. Tetapi matanya melihat ke arah panggung, dia mengerutkan kening dan melihat Guyan yang ditarik ke atas panggung oleh Leng Lingel. Aku sedang berpikir untuk segera bertindak tetapi. Leng Qingqiu berkata dengan tenang. Tunggu sebentar, apakah ada item dalam program perjamuan yang mengundang penonton untuk naik ke atas panggung untuk berinteraksi? Mengapa dia memanggil Guyan dan Lingel? Apakah ada semacam konspirasi? Leng Qingqiu merasa agak waspada. Mei Sue tertegun lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, ini seharusnya menjadi pertunjukan solo dari orang bernama Lan Zizhen di atas panggung. Namun terkadang ada bintang yang berinteraksi dengan penonton hanya untuk memeriahkan suasana. Tuan, Anda tidak perlu terlalu. Kata-kata itu belum selesai. Leng Qingqiu menyela dan berkata, program-programnya sudah diperbaiki. Dia menatap Lan Zizhen dan berkata dengan tegas, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ketika Mei Sue mendengar ini, tubuhnya gemetar, dan kemudian ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Aku mengerti, karena ini adalah jamuan makan yang diadakan oleh Raja Neraka, program-programnya memiliki konten dan waktu yang tetap. Begitu seseorang di sini bertingkah aneh, itu berarti Raja Neraka berada di baliknya. Ini mungkin memengaruhi rencana mereka. Sungguh menakjubkan bahwa detail seperti itu dapat dipertimbangkan. Seperti yang diharapkan dari sang ahli. Memikirkan hal ini, Mei Sue segera melaporkan situasinya kepada semua orang.
Semuanya, rencananya telah berubah. Semua orang kecuali Fang harus memperhatikan situasi di atas panggung. Kakak perempuan dari Master mungkin dalam bahaya. Diterima. Yes. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa orang berkepala kayu bernama Guyan ini bersama saudara perempuan majikan? Suka. Hei, cukup sudah. Untuk sesaat semua anggota organisasi malam memandang ke arah panggung dengan waspada dan menatap Lan Zizeng. Aku khawatir pihak lain akan menunjukkan niat membunuh dan menyakiti Leng Linger. Lan Zizeng di atas panggung merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Dia melihat sekeliling dengan terkejut. Mengapa dia begitu kedinginan padahal pemanasnya menyala? Tapi itu tidak masalah. Dia melihat Guyan naik ke atas panggung dan merasa bersemangat. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki? Memikirkannya, dia tersenyum dan berkata, "Halo, aku akan menyanyikan satu baris nanti, bagaimana kalau kamu menyanyikan satu? Bagaimana kalau memilih lagu yang lebih Anda kenal?" Mendengar ini Guyan melirik pihak lain lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Ngomong-ngomong, di bawah tatapan agak kaku pihak lain. Guyan berjalan ke band pengiring internasional di aula perjamuan dan berkomunikasi dengan pihak lain untuk sementara waktu. Dia berjalan ke arah pianis internasional yang telah diundang. Setelah bertukar beberapa kata dengannya, pianis itu berdiri dan minggir, lalu Guyan menggantikannya dan duduk di sana. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Mereka mulai berbisik satu sama lain. Apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan Guru Gu? Dia ingin bernyanyi sendiri, tidak mungkin, tanpa Lan Zizeng bagaimana mungkin Tuan Muda Gu bisa ikut bernyanyi? Dan mengapa dia duduk di depan piano sendirian? Dia bisa bermain piano. Lan Zizeng sangat marah pada sikap Guyan yang hampir mengabaikannya sehingga dia menggenggam erat mikrofon di tangannya. Sialan kau, aku sedang menunggu untuk melihatmu mempermalukan diri. Leng Linger sedikit bingung dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berjalan menuruni panggung dan duduk di kursi perjamuan tempat Guyan duduk di awal. Yan Qingqing juga bingung dengan adegan ini. Dia melirik Leng Linger dan berkata, "Hei, bisakah Guyan bernyanyi?" Mendengar ini, Leng Linger mengangkat kepalanya dengan bangga. "Kamu bernyanyi dengan sangat baik." "Ya." Yan Qingqing tidak mempercayainya. Dia telah mendengar hal-hal seperti itu terlalu sering. Dia tidak percaya bahwa lagu yang dinyanyikan oleh generasi kedua. Semua orang berpikir serupa, lagi pula tidak pernah ada rumor bahwa Guyan bisa bernyanyi sebelumnya. Shen Waner juga tidak percaya. Lagi pula, Guyan tidak pernah bernyanyi di depannya. Jika dia benar-benar bernyanyi dengan baik, dia pasti sudah menyanyikannya sejak lama. Namun, tidak ada salahnya untuk mendengarkan. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Guyan di atas panggung. Ini Guyan. Setelah menguji nada, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berbicara kepada kerumunan penonton. Suaranya yang sedikit rendah mencapai telinga semua orang. Selanjutnya, saya akan menyanyikan salah satu lagu orisinal saya. Ini juga lagu untuk kekasihku yang tidak ada di sana. Namanya adalah Bertahun-tahun Cahaya Jauhnya. Kata-kata itu jatuh. Guyan memainkan tuts piano dan band pengiring mulai memainkan musik. Sebuah musik yang belum pernah didengar siapapun bergema di seluruh aula perjamuan. Semua orang agak terkejut. Lagu orisinal. Bertahun-tahun Cahaya. Tuan Gu ternyata bisa membuat musik dan lirik. Tidak mungkin, bukankah kamu meminta seseorang untuk Tunggu, jujur saja, intro lagu ini terdengar cukup bagus. Semua orang berbisik satu sama lain dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Leng Linger sedikit bersemangatai lagu baru. Dia dengan cepat menatap Yan Qingqing yang juga terpana di sampingnya. "Hai, punya ponsel tidak pinjamkan padaku." Yan Qingqing. Di sisi lain Leng Qingqiu menatap Guyan dengan sedikit kebingungan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa yang dia bicarakan? Kekasih yang tidak datang ke tempat kejadian. Jantung Leng Qingqiu berdegup kencang dan ekspresi di bawah topi kain kasa secara bertahap menjadi sedikit tidak wajar. "Apakah kamu membicarakanku?" Detik berikutnya ketika pembukaan mencapai suku kata tertentu. Guyan berbicara. Suara seperti dewa itu bersama dengan lagu seperti dewa mencapai telinga semua orang. "Rasakan ujung jari yang berhenti di asal saya. Bagaimana cara membekukan waktu secara... Ingatlah untuk menatap mata saya yang penuh tekad. Mungkin tidak ada hari esok." Hanya dengan beberapa baris lirik, aula perjamuan yang awalnya bising dan ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Tiba-tiba ada keheningan. Mereka semua menatap Guyan di atas panggung dengan kaget dan tak percaya di mata mereka. Sungguh lagu yang indah. Leng Qingqiu tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi dadanya. Tapi kenapa itu membuatnya merasa sangat kesal? Aku ingat bahwa Guyan mengatakan ini adalah lagu untuknya. Leng Qingqiu mengerutkan bibirnya sedikit dan menatap Guyan di atas panggung. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan sumber kehidupan di tubuhnya. Pada saat ini, itu tampak begitu menyilaukan dan istimewa di matanya sehingga dia tidak bisa melupakannya setelah hanya sekali melihat. Orang jahat ini, bahkan jika dia berada di luar, dia harus membuatnya sangat kesal. Bab 89 seluruh penonton terkejut. Leng Qingqiu malu-malu. Melodi merdu itu terngiang di telinga semua orang dan dipadukan dengan keterampilan menyanyi tingkat Dewa Guyan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di dalamnya. Leng Linger telah meminta telepon seluler kepada Yan Qingqing dan mengaktifkan fungsi perekaman dengan semangat. Dia menatap Guyan dengan mata berbinar dan bahkan tidak menyadari bahwa wajahnya sedikit memerah. "Kakak ipar saya luar biasa.
Yan Qingqing memandang Guyan dengan sedikit tidak percaya saat dia bermain dan bernyanyi di atas panggung. Dia pernah mendengarnya. Saat Guyan membuka mulutnya, dia langsung bereaksi. Suara orang ini persis sama dengan lagu online Confession Balloon yang diunggah ke internet. Itu dia. Yan Qingqing merasa sedikit putus asa. Dia tidak menyangka bahwa musuh imajinernya sebenarnya adalah Guyan. Dan Guyan telah melakukan hal semacam itu padanya sebelumnya. Yan Qingqing tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan dan dia dengan lembut menyentuh wajahnya di tempat Guyan memukulnya. Matanya sedikit kabur dengan suara Guyan dan tatapan agresif pihak lain yang melekat di telinganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatupkan kedua kakinya. Guyan hebat. Shen Wan'er juga terpana saat Guyan membuka mulutnya, dia tahu dia salah. Ini sangat salah, bukannya Guyan tidak bisa bernyanyi, tetapi dia terlalu pandai bernyanyi. Tapi dia tidak pernah bernyanyi di depannya. Itu baru terungkap sekarang. Untuk Leng Qingqiu. Shen Wan'er tiba-tiba merasa sedikit kesal dan dia meminum anggur di gelas dalam satu tegukan. Dia mabuk dan wajahnya langsung memerah. Sambil melihat sosok Anggun Guyan bermain piano. Sebenarnya ada sedikit rasa iri dan penyesalan. Xiaolin memperhatikan keanehan Shen Wan'er, dia datang untuk menghiburnya. Wan'er, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, berhenti bicara dan biarkan aku selesai mendengarkan lagu ini dengan tenang. Shen Wan'er menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya dan diam-diam menikmati musiknya. Xiaolin mengangguk ketika mendengar itu, tetapi ketika dia melihat Guyan, sedikit kerumitan muncul di matanya. Guyan, apakah kamu punya hubungan dengan Wan'er? Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Musik pengiring berubah dengan cepat. Permainan piano Guyan tepat, diikuti dengan lirik berikutnya. Takdir mempertemukan kita di luar masa-masa sulit. Namun takdir ingin kita saling mencintai di saat-saat berbahaya. Saat lirik ini muncul, hati Leng Qingqiu tersentuh dan dia menatap lekat sumber kehidupan Guyan yang menyilaukan. Dia bergumam, takdir mempertemukan kita di luar masa-masa sulit. Tetapi takdir ingin kita jatuh cinta di masa-masa berbahaya. Hati Leng Qingqiu sakit, bukankah ini juga menggambarkan situasinya dan Guyan? Keluarga Lengnya dibunuh, kebenaran di balik kejadian itu tidak diketahui dan para pembunuhnya masih berkeliaran bebas. Dia sedang dalam misi balas dendam, dan Guyan hanyalah orang biasa. Terlalu berbahaya baginya untuk tetap bersamanya di jalan balas dendam ini. Musuh mungkin menemukan keluarga Leng kita lagi dan kemudian Guyan orang biasa pasti akan terbunuh. Orang-orang itu akan sekali lagi mengambil orang-orang di sekitar mereka satu persatu. Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya merasa sangat rumit dan bertentangan. Karena kedatangan Guyan, dia merasa lebih nyaman dan bahagia. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya sangat berbahaya di sekitarnya. Guyan, apakah kamu benar-benar ingin bersamaku? Namun lirik yang dinyanyikan Guyan selanjutnya membuat Leng Qingqiu tercengang. Dengarkan saja. Mungkin masa depan berjarak ribuan tahun cahaya. Aku bersedia menunggumu di tempat yang tidak diketahui. Pada titik ini ritme musik berubah dengan cepat dan piano yang dimainkan oleh Guyan juga sangat cepat dan liar. Dia bernyanyi sambil mengangkat suaranya. Aku tidak menyangka aku bisa segila ini padamu. Tanah longsor dan tsunami bahkan tidak ingin melarikan diri tanpamu. Otakku sudah gila karenamu. Detak nadi dan jantungku tidak berarti tanpamu. Boom. Kepala semua orang bergemuruh dan merinding muncul di seluruh tubuh mereka. Seorang pria tua yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri dengan semangat. Dia menatap Guyan, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Aku tidak bisa menahan tangis, ini adalah lagu yang sangat indah. Mertangare, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya saja lagu ini mengingatkanku pada masa lalu. Suasana di tempat kejadian langsung meledak dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Master Gu, Master Gu. Guyan, Master Gu. Ibu Yan sayang kamu. Kabar dari mulut ke mulut menyebar dan semua orang mereka meninggalkan identitas, sikap tertutup, dan prasangka mereka terhadap Guyan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Saat ini mereka hanya ingin bekerja sama dengan Guyan dan memanjakan emosi mereka. Shen Wan'er menutup matanya namun air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbaring di meja dan terisak di tempat yang bising ini. Kenapa aku memperlakukan Guyan seperti itu jika aku sudah setuju untuk bersama Guyan? Jadi inikah lagu yang Guyan nyanyikan untukku? Leng Qingqiu. Aku membencimu, mengapa kamu harus begitu luar biasa, mengapa kamu ingin menjadi idolaku? Dan mengapa kamu menjadi kekasih Guyan setelah jatuh dari altar dan merebut Guyanku? Melihat Shen Wan'er menangis dan tampak sedikit kewalahan, Xiaolin hanya bisa menghiburnya berulang kali. Di sisi Bai Jun, dia menatap Guyan dan tidak bisa tidak memikirkan gadis yang mengikutinya saat itu. Sayangnya, semuanya sia-sia. Bai Qionglan menatap Guyan dengan linglung, sesuatu terlintas di benaknya. Tangannya menggenggam erat liontin giok di dadanya. Mei Sue sedikit terkejut, dia tidak menyangka Guyan menjadi penyanyi yang begitu bagus. Dia tanpa sadar melihat ke arah Leng Qingqiu, ingin melihat bagaimana reaksi gurunya. Akibatnya, ekspresi pihak lain tidak berubah dan bahkan nadanya sangat datar. Tinggalkan Mei Sue, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Operasi berlanjut. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari ruang perjamuan. Mei Sue juga merasakan kekaguman yang besar.
Dia layak menjadi majikan karena awalnya dia memperlakukan Guyan sebagai boneka untuk digunakan. Jadi tentu saja dia tidak akan tergerak oleh perilaku pihak lain. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan memutuskan bahwa dia juga harus belajar dari gurunya. Namun, apa yang tidak disadari Mei Sue adalah wajah Leng Qingqiu di balik topi kainnya sudah memerah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan mata hijau gelap serta pipi kemerahannya membuatnya terlihat sangat imut dan menawan. Mengingat pengakuan penuh gairah Guyan di benaknya, dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar penjahat. Penjahat, 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 penjahat. Saat Mei Sue memberikan perintah Leng Qingqiu, semua anggota dengan cepat berangkat. Bai Lian masih enggan untuk berhenti mendengarkan lagu yang dinyanyikan Guyan, tetapi perintah gurunya lebih penting. Meskipun dia berkepala kayu, nyanyiannya ternyata sangat bagus. Oke, kamu pergi sekarang. Penguasa Istana Hades masih membutuhkanmu. Bai Lian menarik Murong Qi yang masih dalam keadaan konflik keluar dari aula perjamuan. Bab 90 Teror Penguasa Istana Hades. Setelah menyanyikan sebuah lagu, Guyan sudah meninggalkan panggung. Tidak ada ruginya tanpa perbandingan. Ketika Lan Zizeng bernyanyi lagi, tidak ada yang mau membayarnya. Pada akhirnya, dia harus diminta untuk pergi oleh staf hotel. Pertunjukan perjamuan berlanjut dan banyak orang ingin membayar Guyan untuk menyanyikan beberapa lagu lagi. Hanya saja Guyan sama sekali tidak kekurangan uang dan dia juga telah berteman dengan banyak kepala keluarga atau anak muda. Itu telah mengubah beberapa reputasi dan dari mulut ke mulut sebelumnya. Seseorang dengan akal sehat sudah memindahkan kursi lain di sebelah Leng Ling'er. Setelah berurusan dengan orang-orang itu, Guyan duduk di sebelah Leng Ling'er dengan ekspresi lelah di wajahnya. Melihat Guyan tampak lelah, Leng Ling'er merasa sedikit bersalah dan menarik Guyan untuk bernyanyi. Tetapi ketika dia memikirkan nyanyian Guyan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit senang. Kakak ipar, kamu benar-benar pandai menyanyi. Begitu banyak orang telah diyakinkan hanya dalam waktu singkat. Pujian murah hati Leng Ling'er tidak membuat Guyan merasa sangat bahagia. Dia menatap Leng Ling'er dengan wajah ramah. Dasar kau anak kecil, kau benar-benar menipuku. Hai kepala. Guyan menghela nafas ringan dan berkata lupakan saja tapi ini juga hal yang baik. Setidaknya ubah kesan tentang diri Anda di benak orang lain. Ya, mungkin seperti ini dia berubah dari penjilat menjadi orang yang kasar dan kemudian menjadi generasi kedua kaya yang berbakat. Guyan merasakan rekan-rekan atau wanita dewasa di sekitarnya yang mengedipkan mata padanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa yang disebut pemilik bisnis dan keturunan keluarga ini sebenarnya sama seperti orang biasa. Mereka akan melambaikan bendera dengan gila untuk hal-hal yang mereka suka. Dan dia juga mendengar bahwa beberapa anak orang kaya akan melakukan hal-hal irasional untuk bintang favorit mereka. Dia melirik sekelompok orang itu dan mengenali banyak dari mereka. Karena telah banyak berkolaborasi dengan keluarga Gu, dia tidak melupakan pertemuan tahunan keluarga Gu. Jangan lupa bahwa itu akan menjadi waktu pemungutan suara ketiga untuk memilih pewaris keluarga Gu. Jika dia diveto, keluarga Gu dengan kekayaan yang sangat besar harus memilih kembali ahli waris berikutnya. Tentu saja, bahkan jika Guyan kehilangan kualifikasinya sebagai ahli waris, itu tidak masalah. Lagi pula, kepala keluarga saat ini adalah Gu Tianming yang kuat dan sehat. Kecuali dia meninggal atau mengundurkan diri secara sukarela. Tiba-tiba Guyan memikirkan sesuatu dan segera mengerti mengapa keluarga sebesar keluarga Gu benar-benar memiliki sistem pemungutan suara. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam novel aslinya, berbagai detail menunjukkan bahwa keluarga Gu sebenarnya adalah keluarga pejuang. Dengan kata lain, ini adalah cabang dari keluarga pejuang tertentu yang tetap berada di dunia sekuler. Ini hanyalah plot yang disebutkan secara santai oleh penulis dan berakhir tanpa mengisi celah di akhir. Dengan kata lain, suara ini tidak sesederhana memilih penerus yang jelas untuk grup tersebut. Pasti ada makna lain yang lebih dalam di balik ini. Yan Qingqing terus menatap Guyan dengan sama, dia ingin berbicara dengannya. Namun, Leng Ling'er menghalanginya. Sungguh keji, dia bahkan memegang ponselku. Yan Qingqing menatap Leng Ling'er yang sedang memegang ponselnya dengan tidak senang. Pihak lain mengatakan bahwa dia tidak membawa ponselnya bersamanya jadi dia meminjam ponselnya untuk merekam video untuk Guyan. Oh itu benar aku punya ide bagus. Yan Qingqing tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan dan dia terbatuk pada Leng Ling'er. Ya Kak Ling'er, bagaimana kalau kita berteman saja? Aku akan mengirimimu video yang kamu rekam ketika kamu kembali. Leng Ling'er tertegun ketika mendengar ini. Oh iya. Dia mengembalikan telepon ke Yan Qingqing dan mengangguk dengan gembira. Oke, aku akan menambahkanmu ketika aku kembali. Ngomong-ngomong, Guyan sudah tahu tentang masalah ponsel, jadi tidak ada gunanya memberitahukannya kepadanya. Melihat rencana itu berhasil, Yan Qingqing mulai mengobrol dengan Leng Ling'er lagi dan dengan sengaja atau tidak sengaja menanyakan pertanyaan padanya. Melihat ini, Guyan memikirkannya dan tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Yan Qingqing juga merupakan garis tersembunyi yang perlu diperhatikan. Ngomong-ngomong soal ini, aku tidak tahu bagaimana organisasi Ye berjalan. Hanya memikirkannya saja. Guyan. Sebuah suara panik terdengar di telinga Guyan. Dalam cahaya redup, Guyan melihat Long Zaitian datang ke sisinya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Naga di langit. Guyan sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat pengawal pihak lain, jadi dia bertanya dengan bingung apa yang sedang kamu lakukan.
Yan Qingqing dan Leng Ling'er juga menoleh ketika mereka mendengar suara itu. Kenapa ada anak kecil lagi di sini? Dia pasti di sini untuk menjilat saudara iparku. Bukankah ini anak angkat ketua Yan Xing Group, Yan? Kenapa dia mengenal Gu Yan? Tubuh Long Zaitian gemetar. Dia meraih Gu Yan dan berkata, dengarkan, aku sekelompok orang gila masuk ke kamar ayah baptisku. Aku sedang menghancurkan informasi Tian Fang ketika aku melihatnya di kamera pengawas. Gu Yan Yu, kau harus menyelamatkanku. Kau harus membantuku. Gila. Mungkinkah dia bawahan King Qiu? Gu Yan mengerutkan kening, dia berdiri dan berkata kepada Leng, tetap di sini dan jangan berkeliaran. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Long Zaitian dan berjalan keluar dari aula perjamuan. Ikut aku. Leng Ling'er bingung, hei kakak ipar. Kenapa Zhang Yugu tiba-tiba pergi dengan orang asing ini? Yan Qingqing sedikit bingung, apa yang Long Zaitian bicarakan? Orang gila apa? Menyelamatkannya dari apa? Pada saat yang sama, ini adalah Yan Huang, penguasa Istana Yama. Itu sudah menjadi tragedi. Pupil Yan Huang terus menyusut saat dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Detik sebelumnya dia masih memikirkan apa yang akan dia katakan ketika dia naik ke atas panggung. Tapi detik berikutnya suara daging yang terkoyak memenuhi telinganya. Dia tidak bereaksi, mungkin karena dia sedang memikirkan sesuatu atau mungkin karena usia dan cederanya tubuhnya tidak bisa mengimbangi pikirannya. Bau darah memenuhi tempat itu. Dia sepertinya ingat kejadian dari tahun itu. Noid harus dikatakan bahwa adegan di hadapannya, atau lebih tepatnya orang-orang di hadapannya, benar-benar tumpang tindih tanpa batas dengan sosok sekelompok orang saat itu. Dia menelan ludahnya karena ketakutan. Bekas luka di tubuhnya terasa sakit lagi. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Yan Huang menatap orang-orang di kamarnya dengan ngeri. Mereka semua mengenakan pakaian hitam yang familiar. Kamu. Apakah kamu Yi? Pada saat ini, Yan Huang seolah lupa bahwa jika dia melawan, dia masih bisa meledak dengan kekuatan puncak Grandmaster tingkat awal. Lama tidak bertemu, penguasa Istana Hades. Pada saat ini sebuah suara dingin bergema di ruangan itu. Dalam sekejap rasa hormat dan kegembiraan muncul di mata semua orang yang hadir. Mereka berdiri di kedua sisi menciptakan jalan lebar di tengah yang tampak dibiarkan kosong untuk pengunjung baru. Yan Huang duduk di kursi menatap lorong kosong dengan ketakutan di wajahnya. Adegan ini betapa miripnya itu keberadaan saat itu juga muncul di depan mereka semua dengan cara yang sama. Detik berikutnya, sesosok tubuh berjalan keluar dari bayang-bayang. Dia mengenakan jubah hitam dan topi kain kasah hitam, rambutnya yang panjang menjuntai seperti air terjun, dan sedikit rasa dingin menyelimutinya. Leng Qingqiu melirik setiap sudut ruangan dengan tenang, mata hijau gelapnya dingin dan tajam. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang selamat, dia menatap Yan Huang. Kehadirannya membuat Yan Huang merasa sangat tertindas dan dia mencengkeram gagangnya dengan erat. Suara Leng Qingqiu sedingin es dan menusuk seperti embun beku yang langsung menyentuh hati orang Yan Huang. Kamu telah hidup begitu lama, inilah saatnya membayar harga untuk apa yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi saat itu? Pupil mata Yan Huang mengecil ketika Leng Qingqiu membuka kerudungnya dan ketika dia melihat matanya. Dia kehilangan kendali atas emosinya, menunjuk ke arah Leng Qingqiu dan berkata dengan tidak percaya. Leng Qingqiu. Yayanda menggunakan belati itu. Kamu gila. Kamu gila. Begitu kata-kata itu, Fiu. Rahang Yan Huang terlepas dan kedua lengannya ditusuk oleh dua taji tulang pada gagangnya. Seperti yang Anda lihat, saya merangkak keluar dan Leng Qingqiu berjalan mendekat dengan anggun, menatap pihak lain dari posisi tinggi. Dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu membantai keluarga Leng kami saat itu? Yan Huang ketakutan, tetapi dia tidak bisa berbicara karena rahangnya diangkat. Leng Qingqiu menghela nafas pelan, tampak merasa tidak berdaya. Dia melirik Mei Sue dan orang lain Mei Sue Fang Yago dan membawa Long Zaitian. Ada jenis energi sejati khusus di tubuh Long Zaitian dan vitalitas energi sejati itu sangat kuat dan dahsyat. Hanya energi kehidupan itulah yang dapat memungkinkannya untuk menampilkan kemampuannya secara minimal. Dan hanya dengan begitu ia dapat menyelamatkan hidup Yan Huang yang merana seperti lilin. Dia tidak percaya bahwa apa yang Yan Huang katakan dalam keadaan ini adalah benar dan hanya dengan menjadi bonekanya sendiri dia dapat memastikan integritas kebenaran. Saat Yan Huang mendengar energi sejati naga di tubuh Celestial, dia menjadi lebih panik dan tubuhnya mulai berjuang. Pada saat yang sama, Gu Yan dan Long Zaitian sudah tiba di koridor di luar ruang perjamuan. Gu Yan berkata kepada Long Zaitian, tenang dan ceritakan semuanya yang terjadi. Long Zaitian masih memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, baiklah, inilah yang terjadi. Bab 91 pria itu adalah bagian integral dari rencana Sang Master. Gu Yan sudah memahami situasinya. Sederhananya, itu adalah ketika Long Zaitian menghancurkan materi yang menunjukkan kolusinya dengan prajurit jahat Tian Fang sambil menggunakan pengawasan untuk memantau ayah baptisnya. Tiba-tiba, sekelompok orang yang mengenakan topeng aneh dan pakaian hitam seragam menerobos masuk ke kamar ayah baptisnya. Dan dalam sekejap mata, dia membunuh semua orang di lapangan kecuali Yan Huang. Dikombinasikan dengan pernyataan Long Zaitian, sepertinya orang-orang itu tiba-tiba muncul dari bayang-bayang yang sangat menakutkan. Gu Yan mengangguk.
Ya, itu pasti anak buah King Qiu. So Guyan menepuk bahu Long Zaitian dengan ramah dan ketika dia melihat ekspresi bingung Long Zaitian, dia tersenyum dan berkata itu dia Anda harus melakukan yang terbaik. Hanya bercanda awalnya aku berpikir Leng Qingqiu tidak akan bisa mengendalikan istana Yama sesuai dengan plot aslinya. Itu sebabnya dia datang ke sini untuk melakukan ini dan itu. Ternyata sekarang kekuatan koreksi dunia layak menyandang namanya dan apapun yang terjadi. Itu akan membuat Leng Qingqiu mengikuti plot dalam karya aslinya. Meskipun tidak jelas bagaimana pihak lain mengendalikan istana Yama. Long Zaitian sangat ketakutan ketika mendengar kata-kata Guyan bahwa dia sepertinya meninggalkannya sehingga dia menjadi tidak koheren. Dia meraih tangan Guyan dengan wajah pucat dan berkata apa kau tidak akan membantuku? Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan bekerja sama denganmu setelah aku menjadi penguasa istana Hades? Di mana pengawal pribadimu? Cepat suruh dia keluar dan menyelamatkanku. Orang-orang itu pasti akan membunuh ayah baptisku dan kemudian mereka pasti akan mengejarku. Ketika Long Zaitian memikirkan keanehan kelompok orang itu, kakinya menjadi lemas dan air mata menggenang di matanya. Aku masih memiliki masa depan yang cerah. Aku masih memiliki ambisi besar. Aku masih ingin menguasai dunia. Bagaimana bisa aku mati di sini? Bagaimana perasaanmu jika kamu ditangkap oleh seorang pria dewasa yang sedang menangis? Guyan dengan tenang menyingkirkan tangan Long Zaitian dan berkata dengan nada menghibur, tidak apa-apa, saudara Long. Ketika Long Zaitian mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Guyan dengan terkejut. Apakah kamu bersedia membantuku? Tepat setelah dia selesai berbicara, Guyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Menghormati takdir orang lain adalah kebajikan tradisional kami orang Tiongkok. Walaupun aku tidak ingin mengatakannya, tapi kerjasama yang saya bicarakan sebelumnya. Kata-kata itu belum selesai. Bas. Gelombang yang tidak dapat dijelaskan langsung menyelimuti seluruh koridor. Suasana di sekitarnya menjadi sangat gelap seolah-olah tempat ini berada di dimensi lain. Segera setelah pergi ke neraka, raungan bersemangat tiba-tiba datang dari sini. Sosok cepat tiba-tiba muncul dari bayangan Guyan. Dia memiliki sepasang cakar tajam dan menikam langsung ke punggung Guyan. Fang menatap Guyan dan tersenyum kejam dalam hatinya. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu anak muda maaf karena perintah tuannya adalah membawa kembali Long Zaitian jadi semua orang harus mati. Namun sebelum dia bisa berhasil sosok lain muncul dari dinding di sebelah Guyan. Bang bung. Saat sosok itu muncul, dia menggunakan belati untuk memblokir pukulan fatal Fang. Kemudian dia menendang Fang dengan tendangan cambuk dan membuatnya terbang ke dinding koridor. Batuk. Yang terakhir ditendang ke dinding karena terkejut dan setelah inersia memantul, dia menghantam tanah, lalu mengangkat kepalanya sambil memegangi dadanya. Dia menatap pendatang baru itu dengan tatapan luar biasa. Brengsek apa yang sedang kamu lakukan? Pengunjung itu menarik kakinya dan terdiam. Hati Mei Sue tenggelam tidak dia tanpa sadar menyelamatkan Guyan. Sial. Perubahan mendadak ini membuat Guyan terpana. Tunggu, apa yang terjadi? Dia tanpa sadar melihat orang yang datang membantunya dan orang yang ditendang oleh pihak lain. Pakaian yang dikenakan oleh keduanya sebagian besar berwarna hitam pekat. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat kabut gelap tak berujung yang keluar dari sekitar pakaian. Rune perak putih misterius bertitik-titik di pakaian hitam memancarkan cahaya aneh di malam yang gelap. Selain itu, hal yang paling menarik perhatian adalah topeng yang menutupi wajah kedua orang itu. Meskipun disebut topeng, itu tergantung pada kata-katanya. Itu lebih seperti pusaran hitam mengalir yang menutupi seluruh wajah orang yang datang. Tentu saja hal terpenting bukanlah ini, tapi mengapa orang-orang Qingqiu ingin membunuhku, lalu Mei Xue mengalahkan pasukan persahabatan dan menyelamatkanku. Ketika Long Zaitian melihat Mei Xue dan yang lainnya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia membuat suara seperti ayam dan bersembunyi di belakang Guyan sambil memegangi kepalanya ayo ayo ayo. Pada saat ini karena pemandangan yang dilihatnya di kamera pengintai Long Zaitian prajurit di tahap awal bawahan. Tidak memiliki keinginan untuk melawan. Kita hanya bisa mengandalkan pengawal tak terkalahkan di belakang Guyan. Rup Taring menggali cakar tajam mereka ke tanah. Melihat Mei Xue tidak menjawab, dia menjadi semakin marah. Pergi ke neraka. Fang meraung dan bergegas dari tanah, tetapi sasarannya adalah Mei Xue. Yang terakhir tidak menjawab, tetapi bergegas maju juga. Bang bang bang. Menghadapi serangan marah Fang, Mei Xue menghindari setiap serangan dengan tenang dan tegas tubuhnya dengan fleksibel menghindari cakar tajam Fang. Tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengambil keuntungan. Dia menghindar dan menatap Guyan. Melihat bahwa pihak lain tidak bereaksi dan masih berdiri di sana, aku mengutuknya dalam hati karena tidak memahami niat baikku. Mei Xue tidak pernah menyangka bahwa Guyan benar-benar akan tinggal bersama Long Zaitian. Ketika dia hendak melaporkan situasi ini kepada tuannya, Fang bertindak dan bahkan target serangannya adalah Guyan. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa membantu karena dia tahu hubungan antara Guyan dan tuannya. Bagaimanapun juga, Tuan akan mengendalikan keluarga Gu di masa depan jadi Guyan tidak boleh mati sekarang. Fang semakin kesal karena Mei Xue menolak untuk melawannya. Kenapa kamu membantu orang itu? Mati. Bang 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 bang. Dentang. Mei Xue mengeluarkan belati dan beradu dengan cakar lawannya. Suara pertempuran sengit bergema di koridor dan percikan api beterbangan setiap kali beradu. Guyan bereaksi setelah kebingungan sesaat.
Jadi begitulah adanya, yang memiliki cakar tajam harus menjadi taring orc di malam hari. Pihak lain secara alami brutal dan suka membunuh. Karena dia tidak mengenal suami baik Leng Qingqiu, dia secara alami akan menyerangnya. Mei Sue sudah jelas tentang hubungannya dengan Leng Qingqiu sehingga dia maju untuk membantunya. Dan mungkin karena Leng Qingqiu tidak memberitahu bawahannya tentang keberadaannya. Jadi Mei Sue harus menahan serangan lawan dalam diam. Sederhananya cara terbaik saat ini adalah Gu Yan menarik napas dalam-dalam lalu tiba-tiba berlari ke arah yang berlawanan dari kerumunan. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Lao Gao tapi tidak ada sinyal. Dia melihat sekeliling dan segera mengerti bahwa ini adalah kemampuan unik Mei Sue, yang memungkinkannya menggunakan kegelapan untuk menutupi area ruang dan mengisolasi segalanya. Singkatnya agar Mei Sue tidak terlalu malu dia melarikan diri terlebih dahulu jika pihak lain benar-benar ingin membantunya. Dia seharusnya mengambil kembali kemampuan ini segera. Mei Sue merasa lega ketika dia melihat adegan ini dan kegelapan malam juga menghilang. Long Zaitian bereaksi dan dengan cepat mengikuti. Tunggu aku. Ketika Fang melihat bahwa target misi telah lolos, sedikit niat membunuh muncul di matanya, tetapi Mei Sue masih tidak membiarkannya pergi. Hanya setelah memastikan bahwa Gu Yan telah pergi, Mei Sue menyingkir dan berhenti mencoba menghentikannya. Fang menatap Mei Sue dengan marah dan bertanya dengan gigi terkatup. Mei Sue, apa kau gila? Kau mengkhianati organisasi. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada kita jika Tuan tahu bahwa kamu Kata-kata itu belum selesai diucapkan. Mei Sue berkata dengan dingin. Fuldo, tahukah kamu bahwa kamu akan merusak rencana tuannya? Ah! Fang sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu dia menyeringai dan mengutuk, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku hampir berhasil sekarang setelah membunuh orang yang tidak penting itu. Saat dia berbicara Fang speechless dia bereaksi dan bertanya dengan tidak percaya apakah Anda berbicara tentang pria tanpa kultivasi. Mei Sue mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang pria itu adalah bagian tak terpisahkan dari rencana tuannya. Situasi spesifik. Dia berhenti, lalu berkata, kamu akan mengerti setelah melaporkan situasi saat ini kepada Tuan. Fang menggaruk kepalanya setelah mendengar apa yang Mei Sue katakan, amarahnya banyak berkurang aku sangat kesal bagaimanapun juga. Anda hanya perlu memberitahu saya bahwa saya tidak boleh membunuh tuan muda keluarga Gu, kan? Lalu bagaimana dengan Long Zaitian yang ada di sebelahnya? Apakah putra sulung keluarga Gu akan menghentikan kita untuk menangkapnya? Ketika Mei Sue mendengar ini, dia tidak yakin tentang hubungan antara Gu Yan dan Long Zaitian. Lagi pula, ketika menyangkut masalah tentang Gu Yan, dia harus meminta instruksi dari tuannya. Jadi dia berkata, aku masih harus bertanya pada master terlebih dahulu. TSK, sungguh merepotkan. Fang menggumamkan beberapa kata, tetapi tidak membantah. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka. Sehingga mereka tidak ditemukan, mereka menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata dan meninggalkan tempat itu. Bab 92 Kematian Tuan Istana Hades Gu Yan hanya suamiku di dunia sekuler. Ketika dia tiba di luar hotel perjamuan, Gu Yan berhasil menelepon Lao Gao. Kebetulan pihak lain telah menyelesaikan Tian Fang sehingga dia tiba di sisi Gu Yan dalam waktu kurang dari beberapa menit. Begitu dia tiba, dia buru-buru memeriksa apakah Gu Yan terluka. Dia merasa lega ketika dia memastikan bahwa dia baik-baik saja. Tuan kau membuatku takut setengah mati untungnya kau tidak terluka jika tidak aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tuan. Lao Gao masih sok dan kemudian dia melihat Long Zaitian yang pucat berdiri di sampingnya seolah-olah dia telah merasakan sesuatu jadi dia berkata kepada Gu Yan. Tuan target orang-orang itu jelas adalah Long Zaitian mereka menginginkan sesuatu di tubuh Long Zaitian. Mendengar ini, Gu Yan melirik Long Zaitian yang ekspresinya berubah. Setelah mendengar ini, Long Zaitian berjuang sejenak tetapi masih menghela nafas tanpa daya. Saya sebenarnya hanya orang biasa. Tetapi ketika saya masih kecil, dalam perjalanan pulang dari sekolah, langit dan bumi berubah warna, dan tiba-tiba lingkaran cahaya keemasan melintas dari antara awan. Dan lingkaran cahaya itu tenggelam ke dalam tubuhku. Sejak saat itu pikiranku menjadi lebih cerdas, kebugaran fisikku menjadi berbeda dari orang biasa. Dan aku bahkan bisa menggunakan beberapa kekuatan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Hanya saja tidak lama setelah itu orang tua saya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Ketika Long Zaitian mengatakan ini, ekspresinya menjadi sedikit sedih. Tidak lama setelah itu penguasa Istana Hades, yang juga ayah angkatku mendatangiku dan mengatakan bahwa ada jejak energi naga di tubuhku. Jika orang mengetahui energi naga di tubuhku, itu akan membawa bencana. Mungkin yang diinginkan orang-orang misterius itu adalah energi naga di tubuhku. Ketika Lao Gao mendengar ini, dia tetap tenang di permukaan, tetapi dia sebenarnya memikirkan tentang energi naga di tubuh orang lain. Orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasi mereka sebenarnya dapat melihat sekilas kekuatan tersembunyi naga di dalam tubuh surgawi. Untaian energi naga ini dapat mengubah orang biasa menjadi seorang jenius seni bela diri. Bahkan jika dia menyerap energi naga ini, itu dapat meningkatkan pemahamannya tentang kultivasi. Tentu saja, alasan mengapa dia sangat peduli dengan energi naga ini sebenarnya karena tuan mudanya sendiri. Tuan muda saya tahu tentang prajurit, tetapi dia sendiri sangat lemah. Jika sesuatu seperti yang terjadi hari ini terjadi lagi, itu akan terlalu berbahaya. Cara terbaik adalah dengan menarik energi naga dalam tubuh naga dan membiarkan tuan muda menyerapnya.
Seberkas energi naga setidaknya dapat meningkatkan bakat Tuan Muda menjadi seorang pejuang bawahan. Maka yang perlu dia lakukan hanyalah terus mengumpulkan energi naga untuk diserap oleh Tuan Muda. Saya percaya bahwa Tuan Muda pasti akan mampu tumbuh ke atau bahkan melampaui levelnya. Guyan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Lao Gao. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, dia berpikir keras. Tunggu sebentar, dia tahu tentang energi naga karena mengumpulkan energi naga adalah konten utama dari karya aslinya. Dikatakan bahwa perang yang menghancurkan dunia pecah di dunia seni bela diri kuno. Di mana Raja Naga jatuh dan berubah menjadi 99 aura naga setelah kematiannya. Ke-99 aura naga ini tersebar di seluruh dunia dan masing-masing dapat membawa peningkatan tak terduga bagi para pejuang. Konon jika seseorang mengumpulkan semua energi naga dalam satu tubuh, seseorang dapat memperoleh kekuatan Raja Naga kuno. Satu-satunya keinginan Balai Raja Naga adalah mengumpulkan 99 untai energi naga dan menciptakan kembali kejayaan Raja Naga. Sebagai protagonis pria dan pewaris Istana Raja Naga, Xiaolin secara alami mengambil tugas berat ini. Namun hingga akhir, energi naga tidak terkumpul sepenuhnya. Tentu saja. Hal terpenting bukanlah ini tapi fakta bahwa sinar energi naga pertama yang diperoleh Xiaolin dalam karya aslinya terkait dengan Istana Yama. Tapi itu diserap dari Yan Huang yang mati. Tunggu sebentar, ini agak berantakan. Yan Huang masih hidup di novel aslinya. Tetapi sekarang tampaknya Yan Huang sekarat. Bagaimana Leng Qingqiu bisa membuat orang yang sekarat tetap hidup dan mengendalikannya? Untuk memperbaiki dunia, Long Zaitian sebenarnya harus mati. Dengan kata lain, Guyan menatap Long Zaitian dengan iba. Dengan kata lain, cara Leng Qingqiu membiarkan Yan Huang dikendalikan olehnya dan tetap hidup adalah energi naga di tubuh Long Zaitian. Jadi begitu heran mereka menyerangnya, mungkin perintah Leng Qingqiu adalah membawa Long Zaitian. Setelah memilah semuanya, Guyan menepuk bahu Long Zaitian yang masih tenggelam dalam fantasi dia, menghela napas dan berkata, Saudara Long Yu telah banyak menderita. Long Zaitian tidak menyangka Guyan akan menghiburnya. Dia segera merasa bahwa pria di depannya cukup baik, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, apa-apa selama kamu bisa mengerti aku, Guyan. Melihat ini, Guyan terbatuk kering dan berkata, baiklah, mari kita masuk lagi. Kali ini, dengan Lao Gao melindungiku. Aku pasti akan bisa menyelamatkan ayah angkatmu. Ketika Long Zaitian mendengar ini, ekspresinya berjuang sejenak. Faktanya, tidak masalah apakah ayah angkatnya meninggal atau tidak selama dia masih hidup. Lagi pula, dia tahu saat itu bahwa tujuan ayah angkatnya menemukannya sebenarnya adalah energi naga di tubuhnya. Tetapi karena dia terluka dalam pertempuran tahun itu, tujuan ini menjadi semakin berkurang. Tapi dia pasti tidak akan mengubah pendapatnya tentang pihak lain karena ini. Ketika Guyan melihat adegan ini, dia hendak meminta Lao Gao untuk memaksa pihak lain masuk untuk pengorbanan. Ah! Sebuah teriakan terdengar dari hotel perjamuan diikuti oleh keributan. Lao Gao mengerutkan kening dan berkata, guru, sepertinya sesuatu telah terjadi di dalam lagi. Guyan berpikir sejenak dan berkata, masuk dan lihat. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum ramah pada Long Zaitian. Saudara Long, ayolah ke sini juga. Entah kenapa, Guyan tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Meskipun Long Zaitian tidak ingin pergi setelah mendengar ini, dia bahkan lebih tidak bersedia untuk tinggal di sini sendirian, jadi dia mengikuti Guyan masuk. Begitu dia memasuki hotel, Guyan melihat staf hotel yang sedang menjelaskan sesuatu kepada pengawal grup Yansing dengan panik. Guyan dan Long pergi ke langit untuk mencari tahu situasinya dan akhirnya mempelajari sesuatu yang tidak bisa dia pahami sekeras apapun dia mencoba. Yan Huang sudah mati. Reaksinya adalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kenapa hal-hal jadi seperti ini? Yan Huang terbunuh. Sekarang apakah itu perintah Qingqiu atau Leng Bingning? Bagaimana kisah aslinya akan terungkap? Bagaimana Istana Hades akan dikendalikan? Akankah Long Zaitian masih perlu berkorban? Guyan yang tidak percaya pada kejahatan langsung naik lift ke kamar tempat Yan Huang berada di lantai atas. Ketika Lao Gao Long Zaitian tiba kemudian. Adegan menyedihkan di ruangan itu membuat mereka semua terpana. Aku melihat Yan Huang duduk di kursi menghadap pintu dengan sandaran kursi bersandar pada jendela yang terbuka. Cahaya bulan samar memantulkan penampilan Yan Huang saat ini. Kepala lawan dipenggal dan diletakkan di tangannya. Taji tulang menembus mahkotanya sampai ke bawah, memakukan seluruh telapak tangannya ke tanah. Ekspresinya masih mengandung ketakutan. Godfather. Long Zaitian ketakutan. Dia berlutut dan berkata, kamu belum mengumumkan bahwa aku adalah ahli waris. Guyan dengan cepat melihat sekeliling dan melihat ruangan itu penuh dengan potongan daging dan mayat yang tampak seperti terbuat dari gigi taring. Dan cara Yan Huang meninggal seharusnya adalah Murongci. Tepat ketika dia memikirkan ini, dia melihat bahwa masih ada jejak kristal es yang tersisa di taji tulang yang menembus kepala lawannya. Tunggu, apakah Leng Bingning yang melakukannya? Masih. Qingqiu. Guyan berpikir keras dan tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan ini. Di lantai atas hotel perjamuan, beberapa sosok berdiri dengan hormat di dekatnya. Mereka semua diam-diam menunggu perintah selanjutnya dari sang master. Yang berdiri di tepi lantai atas sambil menatap kejauhan seolah memikirkan sesuatu. Leng Qingqiu berdiri di tepi lantai, memikirkan semua yang terjadi seperempat jam yang lalu.
Misi gabungan pertama dari semua anggota organisasi malam tampaknya berakhir dengan kegagalan. Tentu saja, semuanya bermuara pada keputusan yang saya buat secara tiba-tiba. Semua rencana telah terganggu. Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri jika Mei Sue tidak datang untuk memberitahunya bahwa Gu Yan dan Long Zaitian bersama. Kemudian dia secara alami akan mengikuti rencana awal dan menggunakan energi vital naga di tubuh celestial untuk mengendalikan Istana Yama. Namun, Gu Yan tetap bersama Long Zaitian. Meskipun dia tidak yakin apa hubungan antara keduanya, dia tidak ingin membunuh orang-orang di sekitar orang lain di depan Gu Yan. Karena dia takut ketika Gu Yan mengetahui wajah aslinya, dia akan mengungkapkan ekspresi yang tidak ingin dia lihat. Apakah sumber kehidupan yang begitu menyilaukan di matanya juga akan menjadi redup karena ini? Dia tidak ingin berjudi, dia juga tidak berani berjudi apakah Gu Yan akan mengetahui bahwa semua hal kejam itu dilakukan olehnya. Namun, bahkan setelah melakukan semua ini, apa yang harus saya lakukan? Dia mengepalkan tinjunya sejujurnya, memenggal kepala musuhnya dengan tangannya sendiri tidak mengurangi niat membunuhnya di dalam hatinya. Karena dia mengetahui sebuah informasi itu. Alasan mengapa keluarga Leng mereka menjadi sasaran saat itu bukan karena mereka telah menyinggung siapapun. Tapi itu karena keluarga Leng mereka mendapatkan sesuatu. Hal semacam itu menyebabkan kepanikan di seluruh dunia seni bela diri kuno, itulah sebabnya begitu banyak orang datang untuk mengepung dan menekan keluarga Leng mereka. Sekarang benda itu ada di matanya. Sungguh konyol hanya karena belati keluarganya bisa dibantai sesuka hati. Mengambil napas dalam-dalam, Leng Qingqiu menjadi lebih jelas tentang ide balas dendamnya. Dia berbicara dengan lembut, dan suaranya mencapai telinga semua orang. Gu Yan hanyalah suami saya di dunia sekuler. Untuk memanfaatkan keluarga Gu, dia adalah bidak catur yang penting. Tidak seorang pun boleh menyerang Gu Yan. Setelah mengatakan ini, Leng Qingqiu menghela napas lega. Jika dia menjelaskan situasinya kepada bawahannya, mereka tidak akan secara tidak sengaja melukai Gu Yan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kecuali Mei Sue terkejut dan kemudian ekspresi mereka terguncang. Seolah merasakan reaksi bawahannya, dia berkata dengan tenang ini semua hanya untuk rencana. Jadi begitu. Semua orang merasa lebih baik sekarang. Tapi kemudian dia juga merasakan sedikit ejekan terhadap Gu Yan. Hehehe kasihan dia pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya hingga bisa menjadi suami sah majikan kita di kehidupan ini. Kasihan sekali orang itu dia pasti akan ditinggalkan dengan kejam oleh pemiliknya. Aku sangat menantikan untuk melihat ekspresinya. Bai Lian juga berpikir demikian dalam hatinya, tetapi dia melirik seseorang di sampingnya yang tampak berubah abu-abu dan menutupi wajahnya tanpa daya. Hehehe, tolong berhenti bersikap seolah-olah kamu telah dicampakkan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di pikiran pria ini. Ini Gu Yan. Setelah sesi brainstorming singkat, dia akhirnya menyadari realitas saat itu dan menatap Long Zaitian yang berlutut di tanah karena terkejut dan roboh. Gu Yan juga kurang lebih tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Dengan putus asa, dia berjalan mendekat, berjongkok, dan meletakkan tangannya di bahu orang lain. Orang yang disebut terakhir merasakan ini dan memalingkan kepala. Gu Yan tersenyum tipis dan berkata, saya pikir kita dapat melanjutkan kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya. Long Zaitian sedikit bingung, bukankah kita selalu menjadi mitra? Bab 93 perjamuan berakhir. Polisi dengan cepat tiba di hotel perjamuan dan menutup lokasi kejadian. Apa Bos Yan meninggal? Tidak mungkin, bagaimana bisa? Ya ampun, mereka benar-benar membunuh ketua Yan di perjamuan yang diadakan oleh keluarga. Apakah penjahat ini mencoba menyelamatkan nyawanya? Para tamu di ruang perjamuan tampak pucat. Berita luar biasa ini membuat mereka semua merasa sangat tidak nyata. Yan Huang, bos dari Yan Xing Group, meninggal dunia. Sekelompok besar polisi mengepung tempat itu dan mulai menginterogasi dan menyelidiki satu persatu. Di depan hotel, Leng Linger meraih tangan Gu Yan dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kakak ipar, kamu harus hati-hati. Gu Yan mengangguk. Jangan terlalu khawatir, perkara ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat dia berbicara, Gu Yan melihat pengawal keluarganya dan berkata kirim Linger kembali. Ya. Setelah melihat Leng Linger pergi, Gu Yan kembali ke hotel lagi. Di lobi di lantai pertama, Long Zaitian baru saja menyelesaikan interogasi di sini. Meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk Yan Huang. Tetapi ketika saya benar-benar melihat tubuh ayah angkat saya yang sudah meninggal, saya masih merasa sangat tidak nyaman. Dia akan bertanya-tanya apakah kematian ini terlalu tiba-tiba. Dia adalah penguasa istana Hades, kenapa dia berakhir seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Long Zaitian melihat Gu Yan dan bergegas menghampirinya. Dia merasa bahwa daerah di sekitarnya sangat berbahaya dan dia tidak dapat menjamin bahwa orang-orang itu akan datang mencarinya lagi di masa depan. Jadi dia menaruh harapannya pada Gu Yan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gu Yan meliriknya, polisi telah memeriksa rekaman pengawasan seluruh hotel tetapi tidak menemukan jejak penjahat itu. Long Zaitian dapat melihat orang-orang Leng Qingqiu dan sepertinya mereka melakukannya dengan sengaja. Meskipun kita tidak tahu mengapa Leng Qingqiu akhirnya memilih untuk membunuh Yan Huang. Jelas bahwa pada kenyataannya tidak ada cukup waktu untuk menunggu dia selesai berpikir. Sepertinya dia hanya bisa terus bertindak sesuai dengan rencana awalnya. Memikirkan hal ini, Gu Yan menghela nafas dalam hati. Alurnya telah berubah sepenuhnya tanpa bisa dikenali. Melihat Long Zaitian dengan tatapan gelisah, Gu Yan berpikir bahwa idiot ini menjadi lebih bodoh. Dia ingat bahwa sepertinya ada energi naga di tubuh orang lain.
Tidak ada gunanya menyimpannya di tubuhnya, jadi lebih baik keluarkan dan biarkan dia menyerapnya. Memikirkan hal ini, Guyan berkata dengan ramah, Kakak Long, tidak apa-apa. Semua orang tahu bahwa Anda adalah orang yang paling berbakat dan paling memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Saya akan membantu Anda mengamankan posisi Anda sebagai ketua Yansing Group. Namun prasyaratnya adalah Anda harus menjanjikan satu hal kepada saya. Setelah mendengarkan kata-kata Guyan, Long Zaitian merasa sedikit lebih tenang. Dengan bantuan keluarga Guyan dan para master di sekitar mereka, dia yakin bahwa keselamatannya pasti akan terjamin. Ada apa? Apakah kamu mau uang? Long Zaitian bertanya dengan cemas. Guyan Ze tidak berpikir untuk mengatakannya di sini, jadi dia tersenyum misterius dan berkata, No, mari kita bicarakan nanti. Mari kita diskusikan masalah ini setelah pemakaman ayah angkatmu selesai. Oh. Long Zaitian mengangguk. Sekarang ini, Istana Yama telah kehilangan tulang punggungnya dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Dia juga takut orang-orang berbaju hitam itu akan datang lagi, jadi dia hanya bisa mengandalkan Guyan. Pada saat ini sebuah suara yang familiar terdengar. Guyan, menurutmu siapa yang melakukan ini? Guyan dan Long Zaitian menoleh. Bai Jun datang dengan wajah berat. Dia baru saja mengantar adiknya pergi, dan segera memeriksa orang-orang di seluruh aula perjamuan. Alhasil, dia sampai pada kesimpulan yang membuatnya merasa tertekan. Kurang lebih ada beberapa pengawal dari setiap keluarga dan staf hotel yang seharusnya berada di aula perjamuan. Dengan kata lain, orang-orang hilang ini kemungkinan besar adalah pembunuh kematian Yan Huang. Guyan mengangkat bahu, siapa tahu, mungkin itu musuh Tuan Yan. Lalu dia menatap Long Zaitian, saudara Long, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku melihatnya? Aku melihatnya dengan jelas, itu adalah sekelompok pria berpakaian hitam yang membunuh ayah tiriku. Tapi tentu saja ini tidak bisa diucapkan dengan lantang. Long Zaitian kemudian tersedak karena kesedihan dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku harus membalas dendam ayah angkatku. Putra angkat Yan Huang sepertinya dia akan diumumkan sebagai pewaris hari ini. Bai Jun melirik Long Zaitian dan tidak menyangka bahwa dia masih berteman dengan Guyan. Tepat pada saat ini, sebuah suara rastra zitelnu dan sombong terdengar dari samping. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak tahu, oke? Guyan dan Bai Jun menoleh. Mata yang terakhir menyipit. Orang yang berbicara adalah wanita di sebelah pria yang memberinya rasa teror dan penindasan. Kami memiliki saksi yang membuktikan bahwa kami berada di ruang perjamuan sepanjang waktu. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada mereka. Bai Lian tampak sangat marah seolah-olah dia telah dianiaya dan menunjuk jarinya ke sekelompok pemilik bisnis. Polisi menoleh ketika mendengar ini. Para bos dari berbagai perusahaan mengangguk satu demi satu. Benar, Nona Bai selalu bersama kami. Ya, dan Mermue semuanya ada di aula perjamuan. Itu benar Kamerat, mohon jangan menuduh orang baik secara keliru. Bagaimana mungkin kami menjadi pembunuhnya? Bisakah kau membiarkan kami? Setelah mendengar ini, polisi muda itu menutup buku investigasi dan berkata dengan serius, ini semua diperlukan oleh prosedur. Harap bersabar. Setelah penyelidikan selesai, mereka yang tidak dicurigai akan diizinkan untuk pergi. Dari awal hingga akhir, Murongchi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tentara putih menarik pandangan mereka dan keraguan tentang mereka pun hilang. Begitu banyak orang bersaksi bersama dan Bai Lian dan yang lainnya memang berada di ruang perjamuan ketika kejahatan itu terjadi. Sepertinya mereka bukan pembunuhnya. Guyan mengagumi keterampilan akting Bai Lian dan dia melirik para pemilik bisnis itu. Mereka semua menatap Bai Lian dengan mata kagum. Bukankah ini semua mempesona? Mata Guyan berkedut. Wong melihat adegan ini dalam kehidupan nyata dia masih merasa bahwa tubuh menawan alami ini sangat berlebihan. Fisik ini tidak akan benar-benar sama dengan pengaturan di buku aslinya. Ketika Anda mencapai level Grandmaster, Anda dapat memengaruhi pikiran orang-orang yang mengendalikan suatu negara hanya dengan berkedip dengan benar. Tidak mungkin, tidak. Setelah berpikir sejenak, Guyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti bercanda, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri, ini tidak terlalu berlebihan. Nah, seharusnya tidak demikian. Guyan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Sebuah garis polisi telah dipasang di tempat kejadian perkara di lantai atas hotel. Chen Yingyin berdiri di dalam garis polisi dengan kerutan di wajahnya melihat mayat yang sedang diperiksa oleh dokter forensik. Setelah ragu-ragu sejenak, saya sampai pada sebuah kesimpulan. Inilah yang dilakukan seorang pejuang. Chen Yingyin sangat yakin bahwa inilah metode yang digunakan oleh para pejuang. Tanpa meninggalkan jejak dalam pengawasan, dia membunuh Yan Huang seperti bayangan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa dengan memikirkan pendekar sihir Tian Fang yang ditemui Guyan dan dia. Dia langsung mengerutkan kening, pembunuhan ini juga dilakukan oleh pendekar iblis. Pendekar sihir. Chen Yingyin mengepalkan tinjunya, apakah semua prajurit sihir mampu membunuh orang sesuka hati? Dia menarik napas dalam masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh dunia sekuler. Dia harus melaporkan ini kepada ayahnya sesegera mungkin dan memintanya untuk memberitahu Departemen Prajurit untuk datang dan menyelidiki masalah ini. Setelah tercerahkan oleh Gu Yanchen, Yingyin telah memahami banyak hal. Terkadang banyak hal tidak dapat dicapai hanya dengan antusiasme Anda, jadi serahkan urusan profesional kepada ahlinya. Untuk menyelesaikan kasus secepat mungkin, Departemen Prajurit harus dipanggil untuk menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Oh, omong-omong, Chen Yingyin tiba-tiba memikirkan sesuatu, menyuruh polisi untuk melindungi tempat kejadian, dan kemudian naik lift ke bawah. Bab 94, apakah Anda tahu mengapa guru ingin membunuh Yan Huang?
Wajah Shen Wan'er sedikit pucat, dan dia mengenakan mantel yang diberikan Xiao Lin kepadanya. Setelah mengetahui bahwa pembunuhan telah terjadi di sini, dia merasa sangat panik dan takut. Meskipun sudah ada pembunuhan di perusahaannya sebelumnya, orang-orang itu menyerangnya jadi dia secara alami tidak memiliki tekanan psikologis setelah kematian. Tapi sekarang orang yang terbunuh adalah bos grup Yansing. Orang-orang seperti itu akan dibunuh. Ini berarti hotel ini tidak lagi aman dan si pembunuh mungkin bersembunyi di antara kerumunan. Shen Wan'er meraih pergelangan tangan Xiao Lin karena ketakutan dan bertanya dengan panik, Xiao Lin, maukah kamu melindungiku? Xiao Lin menatap penampilan Shen Wan'er yang lemah dan gelombang darah mengalir deras. Dia segera berkata dengan serius. Aku akan melindungimu, Wan'er, bahkan jika aku mati. Ketika Shen Wan'er mendengar ini, mungkin karena dia percaya pada kemampuan Xiao Lin. Dia merasa jauh lebih baik dan tiba-tiba merasa bahwa Xiao Lin sepertinya tidak buruk. Setidaknya itu bisa memberi orang rasa aman. Gu Yan telah meninggalkannya dan sekarang dia melirik Xiao Lin yang memiliki rasa keadilan yang kuat dan sangat mampu. Dia juga bisa tahu bahwa dia sepertinya menyukainya. Tapi aku benar-benar ingin dia bersama Xiao Lin. Shen Wan'er mengira bahwa Xiao Lin hanyalah seorang penjaga keamanan di perusahaannya. Jadi saya mengurungkan niat dan memutuskan untuk membicarakannya nanti. Di permukaan, Shen Wan'er mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Lin. Terima kasih Xiao Lin. Xiao Lin terkejut kemudian dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu. Hei tidak apa-apa. Wan'er tersenyum padaku, mungkinkah dia juga tertarik padaku? Meskipun Wan'er tampaknya memiliki hubungan dengan Gu Yan, itu tidak masalah karena orang di sebelah Wan'er sekarang adalah aku. Namun meskipun dia berpikir demikian, Xiao Lin tetap tidak bisa melupakan Wang Yulan yang mencarikan rumah untuknya ketika dia pertama kali datang ke Jianghai. Orang lain terluka olehnya dan masih berada di rumah sakit. Ada juga putri sulung keluarga Bai yang juga memiliki setengah dari giok yang dia inginkan. Orang-orang ini tampaknya memiliki hubungan dengan Gu Yan dan mereka tampaknya tidak terlalu menyukainya. Ketika Xiao Lin memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan rasa frustrasi dan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi dia tidak tahu dari mana perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini berasal. Gu Yan masih mengobrol dengan Bai Jun tentang hal-hal acak. Chen Yingyin kebetulan sedang menuruni tangga saat ini dan datang begitu melihat Gu Yan. Setelah melihat Gu Yan, Chen Yingyin tidak bertele-tele dan ekspresinya tampak sedikit serius. Gu Yan, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan. Metode kelompok orang ini terlalu kejam. Anda memiliki banyak informasi, apakah Anda memiliki kesan tentang metode pembunuhan semacam ini? Bai Jun juga menatap Gu Yan dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yingyin benar-benar akan menanyakannya. Sepertinya putra sulung keluarga Gu memang berbeda dari rumor yang beredar. Namun, Gu Yan tampak bingung. Aku yakin bahwa aku belum pernah melihat metode pembunuhan semacam ini. Pada titik ini, dia tampak marah dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Bos Yan adalah seniorku yang paling terhormat, tapi dia benar-benar. Pada akhirnya, Gu Yan menutup matanya dan tidak bisa lagi berbicara, mengungkapkan kebenciannya terhadap si pembunuh dan kesedihannya atas kematian Yan Huang. Long Zaitian tercengang menyaksikan dari samping. Aku ingat tidak seperti ini ketika kau melihat tubuh Yan Huang. Bai Jun juga sedikit terkejut, ternyata Gu Yan telah menekan emosinya. Itu baru setelah seseorang bertanya tentang hal itu kepada saya hingga saya meledak. Ketika Bai Jun memikirkan ini, matanya menjadi ramah ketika dia melihat Gu Yan. Tidak heran dia membantu saudara perempuannya, ternyata Gu Yan juga seorang pria yang gagah berani. Bai Lian dan Mu Rongqi juga memperhatikan pergerakan di sisi Gu Yan. Mantan mengerutkan bibirnya dan berkata, apa ternyata idola orang itu, tapi sayang sekali orang itu telah dibunuh oleh guru mereka. Hehehe, aku sangat menantikan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Gu Yan ketika dia mengetahui bahwa idolanya dibunuh oleh tuannya. Bai Lian tersenyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sudah menantikan saat ketika tuannya mengungkapkan wajah aslinya dan wajah Gu Yan yang penuh kehancuran dan keterkejutan. Hahaha, hanya seorang pria. Mu Rongqi menatap Gu Yan, lalu menundukkan kepalanya, matanya kusam dan tak bernyawa. Chen Yingyin merasa bahwa Gu Yan hanyalah Gu Yan. Dia masih sangat baik hati, seperti saat dia memarahi Xiao Lin di pusat penahanan. Chen Yingyin tahu bahwa Gu Yan adalah orang yang baik dan membenci kejahatan. Dia menghiburnya, jangan sedih Gu Yan, saya akan segera melaporkan masalah ini kepada direktur dan memintanya untuk mengatur seorang spesialis untuk menangani masalah ini. Saat mengatakan ini, Chen Ying menatap Bai Jun dengan sengaja atau tidak sengaja dan artinya sudah jelas. Tentara putih pura-pura tidak melihatnya. Apakah kamu bercanda? Urusan Raja Neraka diambil alih dan ditangani oleh orang-orang konservatif itu. Jika dia gegabah campur tangan, segala sesuatunya akan menjadi sangat serius. Para pejuang dari kedua faksi mungkin mulai berkelahi. Namun, berita kematian Yan Huang seharusnya segera sampai ke telinga departemen. Kita lihat saja bagaimana bos mengaturnya nanti. Setelah mendengar ini, Gu Yan membuka matanya. Rongga matanya sudah sangat merah seolah-olah dia berusaha keras untuk menekan kesedihan di hatinya. Lao Gao yang berdiri di samping terdiam. Tuan muda, kapan Anda melakukan kontak dengan Raja Neraka? Bukankah satu-satunya kontak yang mereka miliki adalah ketika dia menginjak tubuh Tian Fang dan mengancam Long Zaitian untuk menunggu sampai Yan Huang meninggal sebelum mengambil alih istana Yan Huang dan bekerja sama dengannya? Apakah itu mungkin? Mata Lao Gao melebar, guru apa ini? Kepribadian ganda lagi. Haruskah saya pergi ke rumah sakit?
Lao Gao tenggelam dalam pikiran yang... Guyan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Chen Yingyin dengan senyum paksa. Baiklah, aku percaya Paman Chen akan menemukan pembunuhnya. Sesegera mungkin berikan Jiang Hai kita dunia yang damai dan makmur. Bang! Bai Jun tertawa ketika mendengar ini. Dia menepuk punggung Guyan dan berkata, bagus sekali Guyan, aku masih mengatakan hal yang sama jika kamu membutuhkan sesuatu. Anda selalu bisa datang kepada... Kemudian dia melihat Chen Yingyin dan berkata, saya ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihat situasinya. Yang terakhir tahu identitas pihak lain, jadi dia mengangguk oke. Guyan terbatuk kering dan berkata, karena aku tidak ada urusan di sini. Chen Yingyin mengangguk dan menghiburnya, baiklah Guyan, you bisa kembali dulu, jangan terlalu khawatir. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Oke Sister Na Yingyin, kalian juga harus hati-hati, akan sangat mengerikan jika si pembunuh masih berada di tempat kejadian. Bai Lian. Chen Yingyin merasa hangat di hatinya dan tersenyum untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ketika mereka keluar, Long Zaitian mengejarnya. Guyan, kamu pergi begitu saja. Apa yang harus... Guyan baru saja keluar dari mode kesedihan sekarang. Dia mengucek matanya yang terasa sedikit tidak nyaman karena tertekan dan memerah dan berkata, kamu harus makan dan minum sesuai kebutuhan. Tunggu saja dan lihat siapa yang akan mengambil alih grup Yansing berikutnya. Saat dia berbicara, Guyan menatap Long Zaitian dengan tatapan yang tak dapat dijelaskan di matanya dan berkata, jangan lupa untuk mengadakan konferensi pers sebelum itu. Fokus saja pada melatih kemampuan aktingmu. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil mewah dan meninggalkan hotel. Long Zaitian berdiri di sana di tengah angin melihat mobil mewah itu menghilang dari pandangannya. Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk di hatiku. Dia selalu merasa bahwa tatapan yang diberikan Guyan kepadanya pada akhirnya dipenuhi dengan niat buruk. Tidak, tidak, sekarang kita berdua berada di perahu yang sama setelah semua, kelompok pria berpakaian hitam itu telah mengincar untuk membunuh Guyan. Kombinasi Yamahol dan keluarga Gu pasti lebih kuat daripada Guyan yang bertarung sendirian. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dengan keras, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Sekarang dia hanya perlu mempertimbangkan bagaimana cara mewarisi istana Yama. Dia percaya bahwa Guyan tidak akan melakukan apapun padanya pada saat kritis ini. Mobil-mobil mewah melaju di jalan. Guyan sedang memikirkan rencana selanjutnya di benaknya. Tiba-tiba, sebuah suara familiar muncul di benak Guyan. Apa hubunganmu dengan istana Hades? Mendengar suara Mei Sue, Guyan tetap tenang di permukaan, menutup matanya dan menjawab dalam hatinya. Tidak masalah. Mendengar jawaban ini, Mei Sue tampak terdiam beberapa saat dan terus bertanya. Apakah kamu tahu mengapa sang guru ingin membunuh Yan Huang? Memang benar King Qiu yang melakukannya. Guyan terkejut, tapi kenapa bukankah lebih baik untuk tinggal dan Dia tanpa sadar bertanya dalam hatinya, mengapa? Karena kamu. Guyan tercengang, apa? Bab 95 King Qiu, apakah kamu menyukaiku? Karena aku. Sebelum Guyan dapat bereaksi, Mei Sue melanjutkan. Setelah guru mengetahui bahwa Anda dan Long Zaitian bersama, dia melepaskan ide untuk mengendalikan Yan Huang dan membunuhnya setelah menanyainya beberapa pertanyaan. Bahkan jika seorang Yan Huang yang hidup akan menciptakan nilai yang jauh lebih besar daripada Yan Huang yang mati. Ketika Mei Sue mengatakan ini, suasana hatinya sangat rumit. Aku tidak menyangka bahwa guru akan langsung mengubah rencana yang telah ditetapkan untuk mengendalikan keluarga Gu. Mungkinkah ada sesuatu di dalam keluarga Gu yang lebih berharga daripada istana neraka? Apakah karena ini? Guyan memikirkan semua kemungkinan di benaknya. Tetapi satu-satunya hal yang tidak dia pikirkan adalah bahwa Leng Qingqiu menyerahkan rencana dalam buku aslinya hanya karena dia tahu bahwa Long Zaitian ada di sisinya. Dalam novel aslinya, Leng Qingqiu berdarah dingin dan kejam serta metodenya sangat brutal sehingga menakutkan para pembaca. Dia adalah penjahat tulen yang telah diajukan petisi untuk dibunuh oleh ribuan orang. Dapat dikatakan bahwa pihak lain dapat melepaskan segalanya dan semua emosi untuk rencana balas dendamnya. Tapi kenapa? Hati Guyan terkejut, tunggu sebentar, ini tidak benar. Guyan tiba-tiba menemukan titik buta. Dia membuka matanya dengan kesal. Benar, karena intervensinya dalam kehidupan ini, plotnya telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Leng Qingqiu tidak berhasil menjadi jahat tetapi malah menjadi tunangannya. Ketika dia memikirkan istri baik yang bangga dan sombong itu di benaknya. Guyan tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan sudut mulutnya berangsur-angsur naik. Hisnuno, bukan waktunya untuk memikirkan wajah cantik istriku. Guyan menutupi wajahnya dan melalui jari-jarinya mengungkapkan bagan berbentuk pai dari kejutan, penyesalan, keterkejutan, penyesalan, keterikatan, dan rasa sakitnya sendiri. Dapatkah dijelaskan bahwa Leng Qingqiu mengubah berbagai rencana dalam karya aslinya karena diriku sendiri? Qingqiu juga tertarik padaku, itu sebabnya dia ingin menjaga perasaanku. Guyan tidak tahu mengapa, tetapi begitu sampai di sisi Leng Qingqiu, dia bisa menyimpulkan psikologi Leng Qingqiu dengan membandingkannya dengan novel aslinya. Meskipun dia tidak yakin apakah ini masalahnya, Guyan mungkin merasa bahwa pikiran batin Leng Qingqiu mungkin seperti ini. Karena dia menyukai Guyan He, tidak ingin Guyan tahu betapa kejamnya metodenya. Tidak diketahui apa identitas Long Zaitian dan Guyan saat ini. Oleh karena itu, jika dia gegabah membiarkan anak buahnya membunuh Long Zaitian yang berada di samping Guyan, itu mungkin membuat Guyan sedih dan kesal. Singkatnya, itu akan menyebabkan beberapa perubahan psikologis dan emosional pada Guyan. Dan jika Guyan tahu bahwa dia adalah dalang di balik semua ini, maka
Sudut mulut Guyan Xiao retak, dan dia mengangguk setuju. Meskipun tebakan ini mungkin sedikit dibesar-besarkan oleh saya. Ah, tidak, ini jelas bukan tebakannya. Guyan menggelengkan kepalanya lagi dan wajah Leng Qingqiu yang terkadang dingin dan cantik muncul di benaknya lagi. Bagaimana bisa Leng Qingqiu memiliki ide seperti itu? Pihak lainnya adalah Leng Qingqiu. Tentu saja, bagaimana jika aku sedikit menyukainya? Tetapi bahkan jika aku sedikit menyukainya, aku tidak akan serta-merta menyerahkan rencana awal untuknya. Tetapi, bagaimana jika aku sangat menyukainya? Memikirkan hal ini, Guyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, Guyan, tolong berhenti narsis. Dalam novel aslinya, orang yang memotong-motong keluarga musuh menjadi beberapa bagian dan menggunakan dagingnya untuk membuat pangsit untuk dimakan musuh. Sehingga menghancurkan pertahanan psikologis musuh. Bagaimana bisa Leng Qingqiu yang menyerap jiwa para pejuang untuk berlatih dan mendengarkan jeritan jiwa mereka bisa sangat menyukainya? Tapi aku tidak bilang aku tidak menyukainya, setidaknya tidak sekarang. Jika kamu tidak terlalu menyukainya dan ingin menjaga perasaannya sebagai kekasih favoritmu. Setelah memikirkannya, Guyan menjadi berkonflik lagi. Mengapa Leng Qingqiu membunuh Yan Huang untuknya? Mei Sue terdiam dan dia berbaring di badan mobil untuk menutupi napasnya. Bahkan wajahnya pun berubah karena kemampuan bayangan malam. Karena dia dikenali oleh Guyan di aula perjamuan sebelumnya. Dia dimarahi habis-habisan oleh tuan rumah, jadi dia ingat instruksi untuk memakai riasan wajah lengkap. Setelah merasakan keterkejutan dan kebingungan di hati Guyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagus sekali jika aku memberitahu Guyan beberapa informasi tentang master dengan tepat, maka Guyan akan sangat mempercayai Leng Qingqiu. Ini akan meletakkan dasar yang lebih baik bagi Tuan untuk mengambil alih keluarga Gu di masa depan. Hahaha, mengetahui bahwa Tuan mengubah rencana karena kamu, aku yakin Guyan pasti sangat terharu hingga tidak bisa mengendalikan dirinya, kan? Adapun Guyan, dia sudah berhenti berpikir. Terlalu merepotkan untuk memikirkannya. Bagaimanapun, Leng Qingqiu tidak akan pernah mengubah rencana utama dalam buku aslinya karena dia. Lagi pula, Leng Qingqiu memberinya stereotip yang sangat mendalam dan berdarah dingin dalam karya aslinya. Wanita itu begitu putus asa untuk balas dendam sehingga dia bahkan berkomplot melawan saudara perempuannya sendiri, Leng Bingning. Bahkan ada serangkaian plot aneh dan ganas yang mengikuti yang membuat semua pembaca berkeringat dingin. Mengapa membuat susunan pengorbanan jahat di tengah kota dan mengorbankan setengah dari penduduk kota? Kenapa tidak seluruh kota? Itu karena tujuan Leng Qingqiu hanya untuk menunda para protagonis yang sedang bergegas ke lokasi penting tertentu agar mereka dapat segera bergegas kembali ke kota yang dikorbankan untuk penyelamatan. Sungguh bencana. Dia bersandar di jendela mobil menopang wajahnya dengan tangan kirinya dan melihat lalu lintas yang lewat di luar. Saat dia mengamati, dia menjadi sedikit berkonflik lagi. Tidak mungkin. Leng Qingqiu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padaku, kan? Keluarga Leng. Di depan pintu kamar mandi. Qingqiu. Apakah kamu menyukai? Guyan mengumpulkan keberanian untuk berdiri di depan Leng Qingqiu dan berteriak dalam satu napas. Dan Qingqiu baunya sangat harum. Leng Qingqiu mengenakan jubah mandi yang jelas-jelas baru saja selesai mandi. Dia menggunakan air dingin untuk melarutkan emosinya yang rumit. Dia juga terus bertanya pada dirinya sendiri, eksistensi macam apa Guyan baginya? Kekasih? Bukan, itu hanya permukaannya. Teman, mereka tampak seperti teman. Tetapi mereka tampak lebih dari sekadar teman. Keluarga itu bahkan kurang dari itu. Anggota keluarganya sudah meninggal dan sekarang Leng Linger adalah satu-satunya yang dia anggap sebagai keluarga. Lalu, Guyan itu apa budaknya sendiri atau budak? Nah, ketika Leng Qingqiu memikirkan hal ini, dia merasa lebih baik. Hanya, ketika saya akhirnya merasa lebih baik dan keluar dari kamar mandi. Kemudian saya melihat sumber kehidupan yang mempesona tiba-tiba berdiri di pintu kamar mandi. Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya, tetapi saat saya keluar, kepala sumber kehidupan sepertinya terus-menerus memindai seluruh tubuh saya naik dan turun. Ini membuat Leng Qingqiu merasa malu dan marah. Terutama karena pihak lain mengajukan pertanyaan yang membuatnya tidak bisa tidak bersumpah. Mengapa seseorang bertanya padanya apakah dia menyukai orang lain di depan pintu kamar mandi? Setidaknya, kamu harus lihat dulu apakah suasananya bagus. Leng Qingqiu menggertakkan gigi dan berteriak marahnya. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke atas dengan kaki telanjang yang berderap. Leng Linger melintas di belakang Guyan dan menjentik. Dia menepuk punggung Guyan dengan keras. Hehehe, kau dimarahi. Dasar bajingan, Gudu sudah memberitahumu bahwa adikku sedang mandi dan dia paling benci diganggu. Hei, ada apa denganmu? Leng Linger menepuk-nepuk ketika dia menyadari bahwa Guyan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berjalan mendekat dan melihatnya. Kemudian, Guyan tampak sangat bersemangat dan hidungnya berdarah. Ekspresi Leng Linger berangsur-angsur menjadi terkejut. Apakah kamu seorang mesum? Mesum. Gambaran Leng Qingqiu yang muncul dari kamar mandi masih terputar di benak Guyan. Dia seperti seorang suci yang telah memasuki mode sage setelah pertempuran. Sambil berdarah dari hidungnya, dia berkata kepada Leng Linger dengan nada lembut dan menyenangkan. Aku hanya terharu karena aku melihat sesuatu yang sangat indah. Cintaku meluap dan darah panas di hatiku berubah menjadi air mata emosi yang mengalir dari ujung hidungku. Lebih seperti orang mesum, tidak, aku harus mengatakan menjijikkan, oke. Leng Linger tersipu dan berteriak, apa yang sedang terjadi?
Kau bajingan Guchan, bisakah kau mengangkat kepalamu? Jumlah darah yang kau keluarkan sangat berlebihan, seperti sesuatu dari buku komik. Kita berada di dunia 3 dimensi di sini. Dia buru-buru menopang Guyan yang berdiri di sana seperti panel dan berjalan menuju ruang tamu. Bab 96 suka. Jepret. Tutup pintu dan bersandarlah padanya. Leng Qingqiu menutupi dadanya yang berdebar kencang sejak beberapa waktu lalu. Dia menggigit bibirnya ringan dan wajahnya sedikit memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia baru saja mandi air panas atau hal lain. Dalam benaknya, dia memikirkan lagu cinta yang Guyan nyanyikan untuknya di aula perjamuan. Dan pada saat yang sama dia memikirkan pertanyaan langsung Guyan barusan. Untuk sesaat Leng Qingqiu tidak tahu bagaimana menjawab. Mungkin karena pihak lain mengajukan pertanyaan terlalu tiba-tiba. Yang membuatnya sedikit bingung sehingga dia hanya bisa mengutuk pihak lain dan berlari ke ruang kerja dengan panik. Hanya ruang kerja yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Dia bersandar di pintu perlahan meluncur ke bawah ke tanah menyatukan kakinya dan membenamkan wajahnya di sana. Apakah kamu menyukai? Apakah aku menyukai Guyan? Akankah aku menyukai Guyan? Haruskah kukatakan bisakah aku menyukai? Setuju untuk menjadi pasangan nominal dengan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa tujuan saya adalah untuk memberikan sedikit kompensasi kepada pihak lain untuk mengambil keluarga Gu. Namun, kompensasi ini tidak mencakup apapun seperti saya akan jatuh cinta dengan Guyan. Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin jatuh cinta dengan Guyan. Dia hanyalah orang biasa yang bisa memecahkan marmer. Saya juga merasakannya sendiri dan saya sama sekali tidak memiliki kultivasi. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kekuatan Guyan lebih kuat dari dia dan kelompok bawahannya kan? Tidak bisakah kamu mendeteksi tingkat kultivasi Guyan? Terlebih lagi karena ketegangan dan kemarahan yang ekstrim, ada kasus di mana seseorang membalikkan truk berat dengan tangan kosong. Kisah yang diceritakan Guyan sebelumnya muncul di benak Leng Qingqiu. Seorang siswa olahraga pernah berkata bahwa saya membalikkan truk berat yang datang ke arah saya ketika saya sangat marah. Setelah itu saya merasa lemah dan kedinginan di sekujur tubuh. Itu adalah saat terdekat saya dengan kematian. Kemudian hujan lebat menghancurkan impian olahraga saya, jadi saya depresi sejak saat itu. Meskipun kedengarannya berlebihan, ada bukti ilmiah untuk membuktikan bahwa tubuh manusia belum sepenuhnya berkembang. Tubuh manusia adalah struktur yang luar biasa. Leng Qingqiu berseru. Ling'er berkata bahwa sosok Guyan tidak buruk, tetapi dia bertanya-tanya berapa persentase lemak tubuhnya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, bukan sekarang waktunya untuk memikirkan hal ini. Apakah aku benar-benar menyukai Guyan? Leng Qingqiu sedikit mengangkat kepalanya dengan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia sedang berjuang untuk memutuskan apakah akan makan 1 atau 2 es krim hari ini. Dia mengerutkan bibirnya dan Leng Qingqiu sendiri tidak menyadari bahwa wajah kecilnya sudah memerah. Jari-jari terjalin erat di kedua sisi lengan. Dia mengingat setiap detail waktunya bersama Guyan dan setiap kata serta tindakannya bergema di benaknya. Lagu pengakuan cinta yang liar dan garang dari pihak lain juga terngiang di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menekuk bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya suka itu. Tapi Sun Se menggelengkan kepalanya. Tidak suka. Leng Qingqiu berdiri mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan sudut mulutnya berangsur-angsur jatuh. Dia duduk kembali di meja dengan cekatan dan membuka sebuah buku. Aku tidak menyukainya, bagaimana aku bisa menyukainya? Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya erat-erat. Balas dendam adalah satu-satunya jalan yang bisa dia pilih dalam hidupnya. Tidak mungkin aku bisa jatuh cinta dan menikah seperti gadis biasa. Leng Qingqiu, kamu benar-benar terlalu malas.